Bab 6531, tiga pilihan. Pasukan Yang Mulia Xuanbing dan Yang Mulia Sengguang masih ditempatkan di tempat yang sama. Kemah-kemah mereka rapi dan bersih, dan baju zirah para murid berkilauan, senjata mereka tajam, dan energi spiritual mereka melimpah. Dari fajar hingga sekarang, mereka belum melepaskan satu anak panah pun atau menghunus satu pedang pun, tetapi diam-diam menyaksikan pasukan Istana Surgawi secara bertahap terkikis dan hancur. Pada saat itu, melihat Yang Mulia Tianji memimpin pasukannya yang kalah keluar dari hutan berkabut dalam keadaan berantakan, Yang Mulia Xuanbing dan Yang Mulia Sengguang sama-sama tersenyum. Yang Mulia Xuanbing mengendarai kereta Xuanbingnya untuk menemui mereka, jubah biru esnya berkibar tertiup angin, dan ekspresi keprihatinan yang dibuat-buat terpampang di wajahnya. Tuan Istana Surgawi, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa Anda keluar begitu cepat? Kami baru saja akan membantu. Suaranya mengandung sarkasme yang tak disembunyikan, seperti kucing yang mempermainkan tikus yang terluka. Yang Mulia Surgawi perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang merah darah tertuju pada Yang Mulia Es mendalam. Kepalan tangannya terkepal begitu erat hingga berbunyi retak, kukunya menancap ke telapak tangannya, bukan karena marah, tetapi karena malu. Es mistik, suaranya serak, seperti amplas yang menggerinda besi. Berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Aku mempertaruhkan nyawaku di depanmu, dan 1200 murid Istana Kutub Surgawi tewas. Kau tidak menembakkan satu anak panah pun atau mempersembahkan satu belati pun, kau hanya berdiri dan menonton. Sekarang kau bilang kau siap membantu. Sang Yang Mulia Cahaya Suci turun dari altar yang melayang, jubah putihnya seputih salju dan senyumnya sehangat musim semi. Senyumnya sehangat senyum tetangga tua yang ramah yang mencoba menengahi pertengkaran. Tuan Istana Surgawi, Anda salah. Telah disepakati bahwa Anda akan memimpin penyerangan. Anda gagal menerobos sendiri, dan sekarang Anda menyalahkan kami karena tidak membantu. Lagi pula, kami sudah menilai situasinya dengan cermat. Lihat, ketika kalian mundur, pasukan punggungan iblis tidak mengejar kalian, kan? Itu berarti mereka sudah kelelahan. Bukankah akan jauh lebih efisien jika kita menyerang sekarang? Sang Yang Mulia Surgawi hampir memuntahkan seteguk darah. Dadanya terangkat hebat, lukanya terbuka kembali karena amarah, dan darah kemasan mengalir di dadanya, mewarnai pasir di bawah kakinya dengan warna emas gelap. Menilai situasi, mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Suaranya sudah sumbang. Xuanbing, Sengguang, tunggu saja. Rasa malu yang kuderita hari ini akan kubalas di masa depan. Masa depan, Yang Mulia Xuanbing tertawa, tetapi tawanya dingin. Tuan Istana Tianji, Anda sebaiknya kembali dan memulihkan diri dari luka-luka Anda. Dalam keadaan Anda saat ini, sulit untuk mengatakan apakah Anda akan hidup sampai melihat hari yang akan datang. Akibat dari membakar esensi dan darah seseorang bukanlah hal yang menyenangkan. Dia berhenti sejenak, suaranya menjadi semakin sarkastik. Jangan khawatir, kami akan mengurus masalah Wan Yaorich untukmu. Yang Mulia Tianji tidak berbicara lagi. Dia melirik kedua pria itu untuk terakhir kalinya, tatapannya dipenuhi keinginan untuk menerkam mereka dan mencabik-cabik mereka, tetapi dia tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak mampu melawan paviliun jurang ilahi dan Istana Suci Surgawi di sini. Istana Surgawi hanya memiliki 800 prajurit yang tersisa, dan tingkat kultivasinya sendiri telah turun ke peringkat kedua Dewa Emas. Kedua keluarga tersebut bersama-sama masih memiliki 1.300 prajurit elit. Betapapun enggannya dia hanya bisa menanggungnya. Dia berbalik dan memimpin sisa-sisa Istana Surgawi ke kedalaman tanah tandus. Punggungnya membungkuk, langkahnya terhuyung-huyung, dan darah kemasan meninggalkan jejak berliku di belakangnya, sangat kontras dengan pasir abu-abu di tanah tandus. 800 tentara yang tersisa mengikuti di belakangnya. Tidak ada yang berbicara, hanya langkah kaki yang kacau dan batuk sesekali yang terdengar. Terkadang, seseorang akan terjatuh dan tidak pernah bangun lagi. Yang lain hanya akan mempercepat langkah mereka dalam diam, tidak berani menoleh ke belakang. Yang Mulia Xuanbing menyaksikan sisa-sisa pasukan Istana Surgawi menghilang ke tepi tanah tandus, senyumnya memudar. Dia berbalik dan bertatap muka dengan Yang Mulia Cahaya Suci. Sekarang, kata Yang Mulia Xuanbing, suaranya sedingin es purba, giliran kita. Yang Mulia Cahaya Suci mengangguk, senyum masih teruk di bibirnya, tetapi senyum itu bukan lagi senyum lembut, itu adalah senyum seorang pemburu yang melihat mangsanya. Istana Surgawi telah menghabiskan sebagian besar kekuatan tempur 10.000 punggungan iblis untuk kita, dan mereka sendiri juga kehabisan tenaga. Meskipun Dev kuat, dia tidak bisa melawan begitu banyak lawan. Selain itu, wanita dari King Qiu juga telah menghabiskan banyak energi, dan aku bisa merasakan auranya jauh lebih lemah daripada sebelum pertempuran. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi anak bernama Dev itu agak aneh. Bagaimana menurutmu, Ketua Paviliun Xuanbing? Bagaimana menurutmu, Yang Mulia Xuanbing? Sejahat apapun dia, kurasa dia tidak bisa menghentikan kedua keluarga kita untuk bergabung. Mari kita coba diplomasi dulu, baru kemudian menggunakan kekuatan. Keduanya memberikan perintah tersebut pada waktu yang bersamaan. 1.300 kultivator elit dari Paviliun Shenyuan dan Istana Tiansheng mulai membentuk barisan. Jubah biru es dan baju zirah putih itu tampak berbeda namun terkoordinasi dengan sempurna, membentuk barisan sepanjang ratusan kaki di tanah tandus. Para murid Paviliun Shenyuan memimpin jalan, kekuatan es gabungan mereka membekukan pasir dan tanah menjadi es padat, menyebabkan suhu udara anjlok. Para murid Istana Tiansheng mengikuti di belakang, kekuatan cahaya suci mereka menyatu menjadi beberapa pilar cahaya, di dalamnya tampak bayangan samar para malaikat menari.
Bendera berkibar, pedang dan tombak berdiri tegak seperti hutan, dan kristal es serta cahaya suci bersinar bersama, membentuk pengepungan yang bahkan lebih ketat dan kejam daripada istana surgawi. Yang Mulia Xuanbing memacu kereta Xuanbing ke depan dan tiba di gerbang punggungan Wanyao dalam beberapa tarikan napas. Altar terapung dari Yang Mulia Cahaya Suci mengikuti dari dekat, dengan 99 batu terang menyala secara bersamaan, menerangi plaza di depan gerbang gunung dengan cahaya suci yang menampakkan setiap detailnya. Cahaya putih menyinari mayat-mayat dan genangan darah yang berserakan di tanah, membuat wajah-wajah yang terpelintir dan anggota tubuh yang patah tampak semakin mengerikan. Dev, suara Yang Mulia Xuanbing tidak keras, tetapi jelas bergema di seluruh gerbang 10.000 Bukit Iblis, kau memang memiliki beberapa keahlian. Si bodoh itu, Yang Mulia Tianji, pantas jatuh ke tanganmu. Tapi jangan terlalu senang dulu. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu garis pertahanan di depan gerbang gunung. Formasi pedang Sekte Guiyuan tidak lengkap, pedang terbang Sekte Pedang Qingyun lebih dari setengahnya hancur, dan batasan Sekte Wanfa retak di mana-mana. Meskipun para kultivator di Wanyao Ridge masih berdiri, mereka kelelahan, banyak di antara mereka terluka, dan energi spiritual mereka sebagian besar telah habis. Lihatlah orang-orang di belakangmu itu. Mereka telah bertempur sepanjang hari, lebih dari setengah dari mereka tewas atau terluka, dan energi spiritual mereka benar-benar habis. Berapa banyak kekuatan yang tersisa bagi mereka? Berapa banyak gelombang serangan lagi yang dapat mereka tahan? Yang Mulia Xuanbing berbicara dengan tenang, seolah-olah sedang melakukan perhitungan. Aku memiliki 1.300 pasukan elit di belakangku, tidak ada satupun anak panah yang ditembakkan, tidak ada satupun pedang yang dihunus. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi pasukanmu yang kalah. Dev berdiri di depan gerbang gunung, jubah birunya berlumuran darah, sebagian dari musuh-musuhnya dan sebagian dari dirinya sendiri. Setelah bertukar puluhan pukulan dengan Yang Mulia Surgawi, energi spiritualnya sangat terkuras, tetapi dia masih berdiri tegak, sosoknya seteguh lembing. Apa yang ingin kau katakan? Suara Dev terdengar tenang. Saya akan memberi Anda 3 pilihan. Yang Mulia Xuanbing mengangkat 3 jari. Pertama, bawa orang-orangmu dan mundurlah dari punggungan Wanyao, tinggalkan seluruh wilayah dan sumber daya punggungan Wanyao. Kedua, serahkan harta karun di dalam tubuhmu. Aku tahu apa itu, sebuah jimat warisan Taois, bukan? Serahkan, dan mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian. Ketiga, jika Anda tidak setuju, maka pemimpin sekte ini tidak akan punya pilihan selain menyerbu. Pada saat itu, tidak satu jiwa pun akan selamat di Bukit 10.000 Iblis. Keheningan sesaat menyelimuti alun-alun. Para kultivator dari punggungan 10.000 Iblis menggenggam senjata mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Gui Yuanzi menegakkan tubuhnya, Qing Yunzi menggenggam gagang pedangnya erat-erat, dan Tetua Agung Sekte Seribu Hukum itu diam-diam mengaktifkan rune dari beberapa lapisan pembatasan terakhir. Dev tidak menjawab. Dia mengangkat pedang pembunuh naga, dan api ungu yang kacau di bilahnya menyala kembali. Api itu kecil, tetapi membentuk garis pertahanan berwarna ungu di depan gerbang gunung. Kobaran api terpantul di mata ungunya, mengubah warnanya menjadi ungu tua. Dia menjawab pertanyaan Yang Mulia Xuanbing dengan tindakannya, jika kau menginginkan punggungan 1000 iblis, kau harus terlebih dahulu melewati pedangnya. Tepat ketika Dev hendak bergerak, sesosok putih keluar dari dalam gerbang gunung. Bab 6532, Persuasi Jiang Xuelan. Dia mengenakan baju zirah spiritual, lempengan peraknya berkilauan lembut dalam cahaya suci. Dia tidak mengenakan helm, rambut hitamnya terurai di punggungnya dan hanya diikat dengan jepit rambut perak. Ekspresinya tenang dan tegas. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, berdesir lembut. Dia berjalan perlahan, tetapi langkahnya luar biasa mantap, dan dia memegang pedang panjang berwarna perak putih di tangannya. Dia berjalan lurus ke sisi Dev, berbalik, dan menghadap Yang Mulia Xuanbing. Lalu dia melakukan sesuatu yang tak seorang pun duga, dia sedikit membungkuk, menyatukan kedua tangannya, dan melakukan salam kuno. Tata krama itu bukanlah tata krama Wan Yaoling maupun tata krama Gui Yuanzong, melainkan semacam ritual kuno yang memiliki pengaruh luas. Senior, suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang, Junior Jiang Xuelan, penerus generasi ke-72 dari garis keturunan Dewa Es, memberi salam kepada senior. Yang Mulia Xuanbing terdiam sejenak. Dia hendak mendesak kereta Xuanbing untuk melancarkan serangan ketika dia mendengar 4 kata, garis keturunan Dewa Es, dan gerakannya tiba-tiba berhenti. Jubah biru es itu membeku tertiup angin, ujungnya yang berkibar berdiri diam di udara seolah membeku di tempatnya. Dia menyipitkan mata dan dengan cermat mengamati Jiang Xuelan. Tatapannya tertuju pada pedang panjang perak di tangannya, lalu pada baju zirah spiritual yang dikenakannya. Di pelindung bahu baju zirah spiritual itu terdapat sebuah rune yang sangat samar. Rune itu sangat tipis dan hampir tak terlihat ketika diterangi oleh cahaya suci, tetapi Yang Mulia Xuanbing mengenalinya sebagai tanda klan dari garis keturunan Dewa Es. Garis keturunan Dewa Es. Terdengar sedikit perubahan nada dalam suara Yang Mulia Xuanbing, kau berasal dari garis keturunan Dewa Es. Bagaimana mungkin? Garis keturunan Dewa Es sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka hampir punah. Jiang Xuelan mengambil alih percakapan, suaranya tenang, tetapi jejak kesedihan tersembunyi di matanya. Kami hidup bersembunyi di alam bawah tempat energi spiritual langka selama puluhan ribu tahun. Senior pasti tahu status garis keturunan Dewa Es di antara para dewa. Kami dikucilkan, ditekan, dan diusir oleh cabang lain, dan pada akhirnya kami tidak punya pilihan selain menurunkan kultivasi kami dan melarikan diri ke alam bawah.
Yang Mulia Xuanbing terdiam untuk waktu yang lama. Jubah biru es itu berkibar perlahan tertiup angin, dan sebagian embun beku yang menutupi kereta kuda itu perlahan menghilang. Ekspresi kompleks terlintas di wajahnya, tatapan seseorang yang telah membangkitkan kenangan yang telah lama terpendam. Apakah kau benar-benar berasal dari garis keturunan Dewa Es? Suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya, tidak lagi mengandung nada dingin yang merendahkan. Tunjukkan tanda garis keturunanmu pada Master Pavilion ini. Jiang Xuelan mengangkat tangan kirinya dan menggulung lengan bajunya hingga ke siku. Terdapat tanda kecil berwarna biru es di bagian dalam pergelangan tangannya, hanya sebesar kuku jari, berbentuk seperti kepingan salju heksagonal. Di tengah kepingan salju terdapat garis vertikal yang sangat tipis, seperti pedang atau es batu. Dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tanda itu, dan tanda itu tiba-tiba menyala, memancarkan aura yang sangat murni dan dingin. Aura itu bukanlah aura dingin atau menyeramkan, melainkan kekuatan yang hikmat, kuno, dan sedingin es yang dimiliki oleh garis keturunan dewa-dewa ortodoks. Pupil mata Yang Mulia Xuanbing sedikit menyempit. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat tangan kirinya dan menggulung lengan bajunya hingga ke siku. Di bagian dalam pergelangan tangannya terdapat tanda kepingan salju berwarna biru es yang serupa. Dua aura es bertemu di depan gerbang gunung, menyebabkan suhu udara anjlok dan uap air mengembun menjadi jutaan kristal es kecil yang berkilauan dengan warna-warna pelangi di bawah sinar matahari. Garis keturunan Dewa Es beresonansi satu sama lain ketika mereka merasakan keberadaan sesama mereka, tanda di pergelangan tangan mereka menyala secara bersamaan, saling menggemakan dengan cara kuno. Gema itu mengandung puluhan ribu tahun waktu dan warisan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Alis Yang Mulia Xuanbing sedikit rileks, dan emosi yang sulit dipahami terlintas di matanya. Garis keturunan Dewa Es masih memiliki keturunan. Suaranya sangat lembut, seolah-olah dia berkata pada dirinya sendiri, kupikir selain diriku dan beberapa orang tua kolot, garis keturunan Dewa Es telah musnah. Yang Mulia Cahaya Suci mengerutkan kening di sampingnya. Tuan Pavilion Xuanbing, ini bukan waktunya untuk bernostalgia. Anda tidak akan mundur hanya karena beberapa kata dari seorang gadis muda dari garis keturunan Dewa Es, bukan? Suaranya tetap lembut, tetapi ada sedikit rasa dingin yang menyelinap ke dalam intonasinya. Yang Mulia Xuanbing mengabaikannya. Dia menatap Jiang Xuelan dan bertanya, mengapa kau di sini? Mengapa kau bergaul dengan iblis dan manusia ini? Kau adalah keturunan dari garis keturunan Dewa Es, cabang sah dari ras ilahi. Bagaimana kau bisa merendahkan dirimu sendiri dan bergaul dengan semut-semut dari alam rendah ini? Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Suaranya tetap tenang, namun mengandung sedikit ketegasan. Senior, Anda berbicara tentang cabang ortodoks dari ras ilahi. Lalu, junior ini berani bertanya, kapan cabang-cabang lain dari ras ilahi pernah melirik garis keturunan Dewa Es? Ekspresi Yang Mulia Xuanbing membeku sesaat. Garis keturunan Dewa Es adalah yang terlemah sejak zaman kuno. Kami tidak pernah memiliki suara dalam Dewan Aliansi Dewa. Kami selalu menjadi yang terakhir dalam alokasi sumber daya dewa. Kami dikecualikan dari teknik kultivasi ras ilahi. Di manakah cabang-cabang lain dari ras ilahi sekarang, ketika garis keturunan Dewa Es telah musnah puluhan ribu tahun yang lalu? Mereka menyaksikan kami dibunuh, menyaksikan kami diusir dari hadapan para dewa, dan tak seorang pun menawarkan bantuan. Suara Jiang Xuelan tidak terdengar rendah hati maupun sombong. Senior, Anda sekarang adalah ketua Pavilion Shenyuan, memegang kekuatan besar, tetapi tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ras dewa benar-benar menganggap Anda sebagai salah satu dari mereka? Yang Mulia Xuanbing tetap diam. Garis keturunan dewa lainnya menduduki jalur spiritual terbaik, sumber daya terbaik, dan warisan terbaik. Jiang Xuelan melirik Venerable Saint Light, lalu kembali menatap Venerable Profound Eyes. Apa yang dimiliki garis keturunan Dewa Es? Pavilion Jurang Ilahi. Kau menaklukkan wilayah Pavilion Jurang Ilahi sendiri, itu bukan diberikan kepadamu oleh klan dewa. Baik itu istana surgawi ekstrim atau istana surgawi suci, siapa di antara mereka yang pernah melirikmu? Jika bukan karena serangan terhadap punggungan 1000 iblis, tak satu pun dari mereka akan memperhatikanmu. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata menusuk hati Yang Mulia Xuanbing seperti sebatang es. Ekspresi Yang Mulia Xuanbing semakin muram, jari-jarinya dengan lembut mengelus tongkatnya, menyebabkan jubah biru esnya berkibar bahkan tanpa angin. Sang Yang Mulia Cahaya Suci merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah maju, suaranya masih lembut, tetapi dengan nada peringatan yang jelas, pemimpin sekte, jangan terpengaruh oleh kata-kata gadis kecil itu. Bahkan belum pasti apakah dia berasal dari garis keturunan Dewa Es. Sekalipun dia berasal dari garis keturunan Dewa Es, dia telah mengkhianati para dewa dan bersekutu dengan ras iblis, dia pantas mati. Anda tidak perlu mengorbankan diri untuk seorang pengkhianat. Diamlah. Suara Yang Mulia Xuanbing sangat lembut, namun membekukan udara dalam radius puluhan kaki di sekitarnya. Senyum Yang Mulia Cahaya Suci membeku. Dia menyipitkan matanya ke arah Yang Mulia Es mendalam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Keheningan itu berlangsung selama beberapa tarikan napas. Angin di depan gerbang gunung berhenti. Bau darah yang memenuhi udara seolah membeku pada saat itu. Para kultivator dari punggungan 10.000 iblis menggenggam senjata mereka erat-erat, tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Telapak tangan Gu Yuanzi berkeringat, pedang terbang King Yunzi melayang di belakangnya dan berputar tanpa suara, dan para ahli susunan dari Sekte Wanfa telah menekan jari-jari mereka pada rune pembatas terakhir. Saat Yang Mulia Xuanbing menatap Jiang Xuelan, berbagai emosi berkelebat di matanya, nostalgia,
kemarahan, kesedihan, kebencian, dan keraguan yang hampir tak terlihat. Dia hidup selama puluhan ribu tahun. Dia tak berdaya ketika garis keturunan Dewa Es dihancurkan, dan dia menelan amarahnya ketika para dewa mengucilkannya. Setelah menaklukkan paviliun jurang ilahi, dia mati-matian mendaki peringkat, ingin membuktikan bahwa garis keturunan Dewa Es tidak lebih buruk daripada cabang lainnya. Dan setiap kata yang diucapkan gadis kecil ini, keturunan Dewa Es yang merangkak keluar dari alam bawah, menusuk titik terparahnya. Senior, Jiang Xuelan berbicara lagi, suaranya jauh lebih lembut, garis keturunan Dewa Es hampir punah. Jika kalian menyerang punggungan 1000 iblis hari ini, terlepas dari menang atau kalah, paviliun jurang ilahi pasti akan menderita kerugian besar. Garis keturunan Dewa Es kita tidak lagi mampu menanggung kerusakan lebih lanjut. Dia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah Yang Mulia Xuanbing. Senior, mohon jangan menyerang Wan Yaorich. Ini adalah permintaan saya kepada Anda sebagai penerus generasi ke-72 dari garis keturunan Dewa Es. Keheningan kembali menyelimuti alun-alun. Ekspresi Yang Mulia Cahaya Suci perlahan-lahan menjadi gelap. Dia menoleh dan menatap Yang Mulia Xuanbing. Kelembutan di matanya telah lenyap sepenuhnya. Yang Mulia Xuanbing tetap diam. Dia masih ragu-ragu. Mengambil alih Wan Yaorich kali ini akan memberinya banyak sumber daya, memperkuat paviliun Shen Yuan, dan membuat garis keturunan Dewa Es lebih makmur. Tetapi, bab 6533, Leluhur. Xuanbing, dasar bocah nakal, apa kau ragu-ragu di depan ibumu? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar entah dari mana. Mendengar suara itu, Yang Mulia Xuanbing terkejut, matanya dipenuhi rasa heran. Leluhur. Leluhur, itu suaramu. Di mana kau? Yang Mulia Xuanbing berteriak dengan penuh semangat. Setelah mendengar itu, Jiang Xuelan tahu bahwa yang berbicara adalah Bei Mingyuan, leluhur dari garis keturunan Dewa Es di lautan kesadaran Dev. Senior, leluhur garis keturunan Dewa Es kita sekarang hanyalah secuil jiwa, yang saat ini bertahan hidup di lautan kesadaran Dev, menunggu kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Jiang Xuelan berkata kepada Yang Mulia Xuanbing. Apa? Yang Mulia Xuanbing menatap Dev dengan saksama, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sisa jiwa leluhur berada di lautan kesadaran Dev? Kami berada di surga ke-14 ketika secara tidak sengaja menemukan jalan menuju medan perang kuno, jadi kami memasuki medan perang kuno dan bertemu dengan sisa jiwa leluhur. Lautan kesadaran Dev sangat luas, dan dia juga memiliki kitab suci emas Luo Agung, itulah sebabnya jiwa leluhur yang tersisa mampu bertahan di dalam lautan kesadaran Dev. Jiang Xuelan menjelaskan, dia tidak berani mengatakan bahwa Bei Mingyuan lah yang ingin menguasai Dev, tetapi begitu sisa jiwanya memasuki lautan kesadaran Dev, jiwa itu ditekan oleh kitab suci emas Luo Agung dan sekarang dengan patuh tinggal di lautan kesadaran Dev. Aku tidak percaya, Yang Mulia Xuanbing menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak percaya. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin leluhur dari garis keturunan Dewa Es, yang telah hilang selama ribuan tahun, tiba-tiba muncul di lautan kesadaran seorang dewa sejati biasa. Dasar bajingan, kau bahkan tak mengenali suaraku. Kau masih tak berani percaya padaku. Kali ini, suara Bei Mingyuan memang benar-benar berasal dari dalam tubuh Dev. Suaranya tidak keras, bahkan agak lemah, namun membawa kesan usia dan keagungan yang mendalam, seperti embusan udara dingin yang merembes dari bagian terdalam lapisan es kuno. Suara itu bergema di alun-alun, dan setiap orang yang mendengarnya tanpa sadar bergidik. Bukan karena suhu benar-benar turun, melainkan karena aura kuno dan mendalam yang terkandung dalam suara itu yang membuat jiwaku bergetar secara naluriah. Yang Mulia Xuanbing membeku di atas kereta. Jari-jarinya melayang di udara, ujung-ujung jarinya masih mempertahankan posisi yang baru saja mereka ambil ketika dia ragu-ragu. Jubah biru es itu berhenti berkibar, dan embun beku yang menyelimuti kereta kuda itu menebal tanpa suara. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, merangkak keluar dari lautan darah akibat kehancuran garis keturunan Dewa Es, dan membangun fondasi paviliun jurang ilahi di tengah pengucilan dan tatapan dingin para dewa. Dia berpikir dia tidak akan pernah kehilangan ketenangannya lagi karena apapun dalam hidupnya. Namun saat ini, matanya sedikit bergetar. Suara itu, yang dia kira tidak akan pernah didengarnya lagi. Leluhur, suaranya serak, sangat serak hingga hampir terdistorsi, seolah-olah dia tidak menggunakan gelar itu selama puluhan ribu tahun. Benarkah itu kau? Kau masih hidup? Kau tidak ikut dalam perang kuno. Omong kosong. Suara Bei Mingyuan keluar dari tubuh Dev, mengandung sedikit ketidaksabaran, kelemahan, dan kepuasan karena akhirnya bisa berbicara lagi setelah ditanyai oleh seorang junior selama puluhan ribu tahun. Jika aku sudah mati, apakah aku masih akan di sini berbicara denganmu? Apakah kau pikir kau sedang mendengar hantu? Tangan Yang Mulia Xuanbing sedikit bergetar. Jubah biru es itu berkibar tanpa tertiup angin, dan embun beku di ujungnya berdesir lembut. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, kutukan Bei Mingyuan kembali terdengar. Xuanbing bocah, bajingan. Suara tua itu tiba-tiba meninggi beberapa desibel, lemah namun penuh semangat, bagaimana aku mengajarimu waktu itu? Garis keturunan Dewa Es tidak akan pernah menyerah. Dan apa yang kau lakukan? Bergabung dengan dua bajingan dari Istana Kutub Surgawi dan Istana Suci Surgawi untuk menyerang dermawanku. Apakah kau telah tumbuh sayap? Atau kau telah kehilangan akal sehatmu? Bibir Yang Mulia Xuanbing sedikit bergetar, leluhur. Aku tidak tahu sama sekali. Bei Mingyuan mencibir,
cibiran yang diwarnai oleh perubahan nasib selama puluhan ribu tahun. Tentu saja kau tidak tahu. Jika kau tahu bahwa jiwa sisaku sedang dipelihara di lautan kesadaran bocah ini dengan meminjam kitab suci emas Luo Agung miliknya, apakah kau masih berani datang? Biar kutanyakan, berapa banyak orang yang tersisa di garis keturunan Dewa Es? Berapa banyak yang tersisa? Yang Mulia Xuanbing terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu. Yang Mulia Xuanbing benar-benar tidak tahu, dia tidak tahu apakah masih ada anggota garis keturunan Dewa Es di alam atas surga ke-17. Namun, sangat tidak mungkin mereka telah pergi. Lagi pula, semakin tinggi Anda mendaki, semakin dekat Anda dengan altar utama para dewa. Dahulu, garis keturunan Dewa Es melarikan diri dari altar utama dan turun ke alam bawah, bahkan menurunkan tingkat kultivasi mereka. Tidak mungkin ada orang yang berani mengambil risiko tinggal di alam atas. Dia mengambil risiko besar ketika melarikan diri ke surga ke-17 dan mendirikan paviliun jurang ilahi. Tidak tahu, suara Beng Mingyuan tiba-tiba menjadi dalam, sedalam batu besar yang jatuh ke laut es. Dari 7 garis keturunan aliansi klan dewa, hanya garis keturunan Dewa Es kita yang jatuh ke keadaan seperti ini. Baiklah, sungguh baik sekali. Bocah Xuanbing, kau membawa para murid garis keturunan Dewa Es ini ke Bukit 10.000 Iblis untuk mencari kematian. Jika pertempuran ini berlanjut, apakah kau berencana untuk memusnahkan seluruh garis keturunan Dewa Es? Yang Mulia Xuanbing berdiri di tengah angin dingin, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya yang kurus terbalut jubah biru es, dan puluhan ribu tahun kebanggaan serta kesabaran berubah menjadi keheningan pada saat ini. Untuk apa kalian semua berdiri di situ? Suara Beng Mingyuan tiba-tiba meninggi lagi, berlututlah di hadapanku. Dia turun dari kereta Xuanbing dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Dev. Langkah kakinya lambat, setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang membeku di atas lempengan batu. Jubah biru es itu terseret di tanah, ujungnya sudah berlumuran darah dan kristal es. Dia berhenti dan menatap Dev, pemuda ini yang kultivasinya baru berada di tingkat ke-7 alam abadi sejati, namun baru saja berhasil mengusir Yang Mulia Surgawi. Lalu dia menekuk lututnya dan berlutut. Lututnya membentur lempengan batu yang retak dengan bunyi tumpul. Dia menundukkan kepalanya, dahinya menyentuh tanah, rambut putihnya tersebar di antara darah, lumpur, dan kristal es. Jubah biru es itu terbentang di tanah, seperti seorang subjek yang tunduk berlutut di hadapan seorang raja. Master Paviliun Shenyuan, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, seorang sesepuh dari garis keturunan Dewa Es, dan sosok perkasa yang mampu membuat kekuatan tak terhitung jumlahnya gemetar hanya dengan hentakan kakinya di surga ke-17, berlutut di hadapan Dev. Para murid Paviliun Shenyuan di atas kereta Xuanbing saling memandang, ragu bagaimana harus bereaksi. Mereka belum pernah melihat ketua paviliun berlutut di hadapan siapapun. Bahkan ketika berhadapan dengan Yang Mulia Tianji dan Yang Mulia Sengguang, ketua paviliun hanya mengangguk sedikit. Pada saat itu, pemimpin sekte berlutut di hadapan seorang pemuda di tingkat ke-7 alam abadi sejati. Wahai leluhur, mohon sampaikan salam hormatmu. Suara Yang Mulia Xuanbing bergetar. Junior Xuanbing memberi salam kepada leluhur. Dev berdiri diam, tanpa bergerak. Dia tahu bahwa Yang Mulia Xuanbing tidak berlutut di hadapannya, melainkan di hadapan jurang utara di lautan kesadarannya. Namun, ia juga merasakan sesuatu, Beng Mingyuan dalam lautan kesadarannya sangat tenang saat ini. Keheningan itu bukanlah ketenangan sejati, melainkan semacam kedamaian yang, setelah ditekan oleh tahun-tahun dan penderitaan selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba menemukan semacam penghiburan dalam sambutan generasi muda. Bab 6534, keluar. Bangunlah, kata Dev dengan tenang. Kau berlutut di hadapan leluhurmu, bukan aku. Bangun dan bicaralah. Yang Mulia Xuanbing tidak segera bangun. Dia berlutut selama 3 tarikan napas, lalu perlahan berdiri. Matanya sedikit merah, bukan karena menangis, tetapi karena reaksi fisiologis naluriah seorang lelaki tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ketika ia sangat bersemangat. Dia menatap mata Dev, dan tidak ada kesombongan atau sikap merendahkan di mata ungu itu, hanya ketenangan. Ketenangan itu membuatnya tiba-tiba mengerti mengapa leluhur memilih untuk bersemayam di lautan kesadaran bocah ini. Ini bukan kebetulan, juga bukan keberuntungan, anak laki-laki itu memang berbeda. Dev, suara Yang Mulia Xuanbing kembali normal, tetapi dengan sedikit lebih hikmat. Tuan paviliun ini, tidak, saya berhutang budi kepada Anda. Anda telah melindungi jiwa leluhur garis keturunan Dewa Es saya hingga saat ini. Garis keturunan Dewa Es akan mengingat kebaikan ini. Es mistik, suara Yang Mulia Cahaya Suci menggema di tengah angin dingin. Suaranya tidak lagi lembut, tetapi membawa niat yang mengerikan yang berasal dari siksaan berulang dan akhirnya kehilangan kesabaran. Apakah kau sudah cukup berlutut? Yang Mulia Xuanbing berbalik dan memandang Yang Mulia Sengguang. Tatapan mereka bertemu di udara, cahaya biru es kontras tajam dengan cahaya suci kemasan. Di plaza yang membentang ratusan meter itu, 2 warna kekuasaan yang menindas saling berhimpitan, menghasilkan dengungan rendah. Cahaya suci, suara Yang Mulia Xuanbing terdengar dingin, kau telah melihatnya. Jiwa sisa leluhur garis keturunan Dewa Es berada di lautan kesadaran Dev. Dia melindungi jiwa sisa leluhurku, jadi dia adalah pelindungku, Xuanbing. Kau harus mempertimbangkan bobot paviliun jurang ilahi. Senyum di wajah Yang Mulia Cahaya Suci telah lenyap sepenuhnya. Jubah putih itu berkibar dalam cahaya suci, dan wajah yang selalu berwajah tegas namun selalu menampilkan senyum lembut yang palsu kini sedingin batu.
99 batu cahaya menyala secara bersamaan di altar di belakangnya, cahaya suci mereka mengalir turun dan menerangi plaza di depan gerbang gunung. Pemimpin Sekte Xuanbing, katanya dengan suara rendah, setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya, apakah Anda mengkhianati klan dewa? Pengkhianatan terhadap para dewa. Yang Mulia Xuanbing tertawa, tawanya serak dan sinis. Cahaya suci, katakan padaku, kapan para dewa pernah menganggap garis keturunan Dewa Es sebagai salah satu dari mereka? Dia melangkah maju, jubah birunya yang seperti es tetap tak bergerak di bawah cahaya suci itu. Dari 7 garis keturunan klan dewa, berapa banyak pemucilan, berapa banyak tatapan dingin, berapa banyak ketidakadilan yang telah diderita garis keturunan Dewa Es selama puluhan ribu tahun terakhir. Kau ingin berbicara denganku tentang pengkhianatan hari ini? Biar ku katakan, bukan aku yang mengkhianati klan dewa, melainkan klan dewa yang mengkhianati garis keturunan Dewa Es terlebih dahulu. Mata Yang Mulia cahaya suci berkedut. Xuanbing, apakah kau gila? Apakah kau yakin ingin berbalik melawan seluruh ras dewa hanya demi seorang bocah alam abadi sejati, sisa dari garis keturunan Dewa Es yang merangkak keluar dari alam bawah? Pernahkah kau memikirkan nasib 500 muridmu? Aku sudah memikirkannya. Suara Yang Mulia Xuanbing setenang kolam yang tenang, ketua pavilion ini telah memikirkannya dengan sangat matang. Hari ini, jika kalian melukai Dev, kalian melukai Xuanbingku. Jika kalian melukai Wan Yaoling, kalian melukai pavilion Shen Yuan. Di belakangmu ada 800 murid Istana Suci Surgawi, dan di belakangku ada 500 murid pavilion Jurang Ilahi. Punggungan 1000 iblis juga memiliki lebih dari 1000 prajurit yang cakap. Dengan 2 lawan 1, kau harus mempertimbangkan peluang kemenanganmu. Suasana di alun-alun tiba-tiba membeku. Wajah Yang Mulia cahaya suci berkedut. Dia dengan cepat menghitung, 800 murid Istana Tiansheng dan 500 murid pavilion Shen Yuan awalnya adalah andalannya. Jika Xuanbing membelot, maka jumlahnya akan menjadi 800 hingga 1500, bahkan belum termasuk Dev, sang jenius yang seorang diri mengalahkan Yang Mulia Surgawi. Jika Dev dan Xuanbing bergabung, dan dengan Golden Immortal Rank 3 milik King Qiu yang memimpin, peluangnya untuk menang memang kurang dari 10%. Es mistik. Suara Yang Mulia cahaya suci terdengar dingin membekukan, aku telah mengingat apa yang terjadi hari ini. Ras ilahi juga telah mengingatnya. Kau telah memutuskan hubunganmu dengan ras ilahi, dan tidak akan ada tempat bagimu di 17 surga mulai sekarang. Apakah Anda memiliki tempat untuk berdiri atau tidak, itu bukan sepenuhnya tergantung pada Anda. Suara Yang Mulia Xuanbing penuh dengan ejekan dan penghinaan, pergi. Sebelum ketua pavilion ini berubah pikiran, bawa orang-orangmu dan segera keluar dari wilayah punggungan 10.000 iblis. Sang Yang Mulia cahaya suci mengepalkan tinjunya. Buku-buku jari di bawah jubah putih itu mengeluarkan suara gesekan yang samar. Dia menatap Yang Mulia Xuanbing, lalu Dev, dan akhirnya melirik King Qiu, yang berdiri di tembok gerbang gunung dengan jubah putih dan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya tertuju pada setiap orang sejenak, seolah mengukir wajah mereka ke dalam kedalaman ingatannya, bukan karena dendam, tetapi untuk mengingat adegan yang telah mempermalukannya hari ini. Lalu dia berbalik tiba-tiba, mengibaskan jubah putihnya, dan berkata dengan suara sedingin racun, seluruh anggota Istana Suci Surgawi, mundur. Altar yang melayang itu perlahan berputar, dan cahaya dari 99 batu terang meredup sedikit. 800 murid Istana Suci Surgawi berbalik serempak, formasi mereka tetap utuh. Bahkan saat mundur, pasukan ini mempertahankan tingkat disiplin yang menakutkan. Namun, 5 retakan halus muncul di tepi altar di bawah kaki Yang Mulia cahaya suci, akibat jari-jarinya yang terkepal. Para murid di ujung formasi mau tak mau menoleh ke arah gerbang bukit 10.000 iblis. Tatapan mereka tidak dipenuhi amarah, melainkan kebingungan dan sedikit rasa kesal. Tidak ada yang mengerti mengapa, ketika kemenangan tampaknya sudah pasti, ketua pavilion tiba-tiba memimpin garis keturunan Dewa Es untuk membelot, dan ketua istana hanya mundur begitu saja. Murid terakhir Istana Tiansheng menghilang di tepi tanah tandus, dan cahaya suci yang tersisa kembali ditelan oleh hutan berkabut. Rasa tertindas yang mencekik yang menyelimuti gerbang Wan Yao Ridge akhirnya sirna. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi alun-alun, sedikit mengurangi bau darah yang menyengat. Gerbang gunung perlahan terbuka, dan King Qiu berjalan turun dari tembok kota. Jubah putihnya dipenuhi debu dan keringat. Mengendalikan 9 lapisan pembatasan untuk melawan pasukan berjumlah 4.500 orang adalah tugas melelahkan yang memakan waktu seharian penuh. Bahkan seorang dewa emas tingkat 3 pun agak lelah. Namun langkahnya tetap ringan, dan senyum tipis teruk di matanya yang seperti rubah. Tuan Pavilion Xuanbing. Dia berjalan menghampiri Yang Mulia Xuanbing dan mengangguk sedikit. Silakan. Yang Mulia Xuanbing meliriknya, lalu ke Dev, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Jiang Xuelan. Gadis kecil, pimpin jalan. Jiang Xuelan tersenyum tipis, berbalik, dan memasuki gerbang gunung. Setengah jam kemudian, di aula samping Istana Kaisar Iblis di Bukit Wan Yao, semua orang duduk mengelilingi meja batu. King Qiu duduk di kursi utama, dengan Dev dan Jiang Xuelan di sebelah kirinya, dan Bu Yuanzi, King Yunzi, serta Tetua Agung Wan Famen di sebelah kanannya. Yang Mulia Xuanbing duduk sendirian di kursi tamu. Baju zirah kelompok itu masih terdapat jejak darah yang belum dibersihkan, dan wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi tak seorang pun dari mereka mengeluh lelah. Yang Mulia Xuanbing mengambil teh spiritual di atas meja tetapi tidak meminumnya. Uap mengepul dari cangkir teh di telapak tangannya, energi spiritual biru es menciptakan kontras yang aneh dengan teh panas. Dia menatap Jiang Xuelan, lalu ke Dev.
Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Suaranya kembali tenang dan dingin seperti biasanya, jangan berpikir semuanya baik-baik saja hanya karena kau berhasil mengusir Istana Kutub Surgawi dan memaksa Istana Suci Surgawi untuk mundur hari ini. Bab 6535, di ambang keruntuhan. Alis King Qiu sedikit berkedut. Apa maksudmu? Meskipun Yang Mulia Tianji dikalahkan dan Istana Tianji lumpuh, jangan lupakan bahwa Istana Tianji memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kekuatan lain. Yang Mulia Xuanbing meletakkan cangkir tehnya dan berkata, kata demi kata, saluran komunikasi ke surga ke-18. Terjadi keheningan sesaat di aula samping. Suara angin menyelinap masuk melalui celah-celah di kusen jendela, menyebabkan cahaya lilin berkedip-kedip. Surga ke-18. Ekspresi Gui Yuanzi berubah. Istana Surgawi dapat terhubung ke surga ke-18. Mampu. Suara Yang Mulia Xuanbing terdengar dalam. Istana Surgawi adalah cabang dari garis keturunan Dewa Api di surga ke-17. Garis keturunan Dewa Api masih memiliki pembangkit tenaga sejati di surga ke-18. Yang Mulia Tianji menderita kekalahan telak kali ini, mengingat karakternya, dia tidak akan menelan harga dirinya. Dia akan mengabaikan segalanya untuk menghubungi 18 surga dan meminta para ahli ilahi untuk turun ke alam fana. Dan begitu makhluk-makhluk perkasa dari 18 surga tiba, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti. Seorang kultivator tingkat 18 adalah seseorang yang hanya bisa dikagumi oleh kultivator tingkat 17. Markas besar Istana Surgawi memiliki urat roh cahaya suci dan memiliki ribuan murid di bawah komandonya. Selain itu, ada kekuatan ilahi dari 18 langit. Jika mereka diberi kesempatan untuk bernapas, mereka pasti akan melancarkan serangan balik yang lebih ganas. Setelah terdiam cukup lama, Dev berbicara, suaranya masih tenang, kalau begitu jangan biarkan dia mengambil napas. Maksudmu? Yang Mulia Xuanbing menatap Dev, kilatan tajam terpancar dari mata birunya yang sedingin es. Mari kita manfaatkan fakta bahwa Istana Surgawi sangat melemah dan hancurkan dalam satu serangan. Ketika Dev mengatakan ini, nadanya setenang seolah-olah dia sedang membicarakan apa yang akan dimakan hari ini. Sebelum bala bantuan dari surga ke-18 turun ke alam fana, kita akan mencabut fondasi Istana Surgawi di surga ke-17. Tanpa pijakan, bahkan jika bala bantuan datang, mereka tidak akan mampu menimbulkan masalah. King Yunzi tersentak, Tuan Dev, meskipun Istana Surgawi lumpuh, ia masih memiliki 800 sisa pasukannya. Dan meskipun kultivasi Yang Mulia Surgawi telah menurun, bahkan seekor unta yang kelaparan lebih besar daripada seekor kuda. Haruskah kita menyerang Istana Surgawi sekarang? Benar sekali, bahkan unta yang kelaparan pun lebih besar daripada kuda. Dev menyela perkataannya, matanya yang ungu menyapu semua orang yang hadir, tapi kita tidak sendirian sekarang. Punggungan Iblis Seribu masih ada di sini, dan paviliun jurang ilahi telah tiba. Gabungan ketiga kekuatan itu cukup untuk menghancurkan Istana Surgawi yang lumpuh. Jika kita menunggu bala bantuan dari surga ke-18 tiba sebelum bergerak, akan terlambat. Yang Mulia Xuanbing terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk, Dev benar. Sekarang setelah aku berada di pihak ini, aku tidak akan ragu lagi. Mata-mata paviliun jurang ilahi telah mengawasi Istana Ekstrim Surgawi selama ribuan tahun, dan aku memiliki gambaran umum tentang di mana jalan menuju surga ke-18 tersembunyi. Dari melakukan kontak awal hingga mengirim utusan ke alam fana, dan kemudian mengintegrasikan sisa-sisa Istana Surgawi, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Istana Surgawi harus dihancurkan dalam waktu 1 bulan. Lalu apa yang kita tunggu? Dev berdiri. Yang terluka harus tetap tinggal dan memulihkan diri, dan sisanya harus segera mengasingkan diri. 100 hari di dalam menara penekan iblis sama dengan 1 hari di luar. Dengan sumber daya yang ada saat ini, kekuatan tempur setiap orang dapat dipulihkan dalam waktu 3 hari. Dev memanggil menara penekan iblis, hanya di dalam menara penekan iblis dia bisa pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika Dev memasuki menara penumpas iblis, tempat itu sudah dipenuhi dengan sumber daya yang telah ia bawa kembali dari perbendaharaan aliansi dewa. Gunung-gunung kristal memancarkan cahaya aneka warna, deretan pil dalam botol giok mengeluarkan aroma obat yang harum, dan dinding-dinding yang terbuat dari lembaran giok berisi teknik kultivasi memancarkan aura hukum kuno. Dev duduk bersila di dalam menara. Dalam pertarungannya dengan Yang Mulia Surgawi, dia hampir berhadapan langsung dengan seorang dewa emas tingkat 3 puncak yang telah membakar esensi hidupnya. Meskipun kekuatan kekacauan melawan cahaya suci, perbedaan tingkat kultivasi mereka tak dapat disangkal, dan setiap benturan pedang menghabiskan kekuatan hidupnya. Kekuatan spiritualnya telah berkurang hingga 70%, dan jejak cahaya suci Yang Mulia Surgawi masih tersisa di meridiannya. Setelah pemeriksaan internal, ditemukan retakan halus pada dinding bagian dalam beberapa meridian utama, yang merupakan luka tersembunyi yang tertinggal ketika cahaya suci dan kekuatan kacau bertabrakan di dalam tubuh. Jika pemulihannya lambat di dunia luar, setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Dia mengambil sebuah kristal dan memegangnya di telapak tangannya. Teknik konsentrasi pikiran diaktifkan, dan energi spiritual di dalam kristal tersebut diserap dan diubah oleh kekuatan kekacauan, mengisi meridian yang kering. Retakan pada meridian perlahan sembuh di bawah nutrisi energi spiritual, dan jejak-jejak panas cahaya suci secara bertahap terbakar habis oleh api kekacauan. Kemudian muncullah kristal kedua dan ketiga, satu demi satu, saat kristal-kristal itu mengering, berubah menjadi bubuk putih keabu-abuan yang terlepas dari ujung jarinya. Satu demi satu pil dimurnikan, dan khasiat obatnya mengalir melalui meridian seperti arus deras, memperbaiki setiap luka kecil yang ditinggalkan oleh pertempuran sebelumnya.
Di atas kepala mereka, rune menara penekan iblis berputar perlahan. Hukum waktu menyelimutinya, menutup rapat kebisingan dunia luar, asap pertempuran, dan bau darah yang menyengat. Hanya suara kekuatan kacau yang mengalir melalui meridian yang terdengar, seperti naga raksasa yang lahir dari kekacauan purba yang perlahan terbangun dari tidur panjangnya. King Qiu, Gu Yuanzi, King Yunzi, dan Yang Mulia Xuanbing mulai menggabungkan ketiga kekuatan mereka, mengatur ulang tim mereka, dan mendiskusikan rute untuk menyerang Istana Tianji. Cahaya dari susunan teleportasi bersinar terang siang dan malam di atas punggungan 10.000 iblis, dan informasi dari mata-mata dari segala arah berdatangan seperti kepingan salju. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Pada saat yang sama, di Istana Surgawi. Jauh di dalam Istana Tianji, di sebuah aula batu kuno. Sang Yang Mulia Surgawi duduk di atas kursi batu yang dingin, jubah emasnya kini tertutupi oleh darah dan lumpur. Rambutnya setengah beruban, dan wajahnya memiliki lebih dari 10 kerutan yang dalam. Dampak dari pembakaran esensi dan darahnya dengan cepat mengikis tubuhnya. Tingkat kultivasinya telah jatuh dari puncak peringkat ketiga Dewa Emas ke peringkat pertama Dewa Emas, dan perlahan menurun setiap hari. Di hadapannya, sebuah pintu perunggu besar perlahan terbuka. Di balik pintu itu terdapat lorong yang dalam dan kosong, dengan tepiannya dipenuhi rune perang kuno. Rune-rune itu bahkan lebih tua dari Istana Surgawi itu sendiri, memancarkan kekuatan hukum pada tingkat Dewa Emas. Selama puluhan ribu tahun, pintu ini hanya pernah dibuka 3 kali, dan setiap kali dibuka, itu berarti Istana Surgawi sedang menghadapi kehancuran. Tuan Istana, seorang tetua yang terluka berlutut di kaki singgasana batu, suaranya bergetar, apakah Anda yakin? Anda ingin menghubungi alam atas? Apakah ada pilihan lain selain menghubungi alam atas? Suara Yang Mulia Surgawi itu serak dan lemah, Dev, King Qiu, Xuanbing, mereka semua harus mati. Bukit 10.000 iblis harus diratakan dengan tanah. Harta karun tertinggi harus diperoleh. Aku tidak peduli berapapun harganya, aku tidak peduli siapa yang kuundang, aku tidak peduli bagaimana keadaan surga ke-17 setelah hancur. Dia terbatuk hebat beberapa kali, dan darah kemasan tumpah dari sudut mulutnya, menetes ke baju zirah di dadanya dan menodai rune kuno dengan warna emas gelap. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan sisa kekuatannya ke pintu perunggu itu. Lorong hampa di balik pintu itu mulai berputar perlahan, dan kekuatan ruang angkasa melonjak dan mekar di dalamnya. Sebuah kehendak kuno datang dari arah langit ke-18, sebuah kehendak yang dingin dan agung, seperti batu raksasa yang tergantung di 9 langit. Apa urusan alam bawah dengan mengganggu alam atas? Sang Yang Mulia Surgawi berlutut di depan pintu, dahinya menempel pada perunggu yang dingin. Kepala Istana Surgawi 17 meminta utusan dari alam atas. Paviliun Jurang Ilahi dan Istana Suci Surgawi telah memberontak, dan garis keturunan Taois telah muncul kembali di dunia. Fondasi ras ilahi surga ke-17 berada dalam bahaya besar. Bab 6536, alam atas melakukan pergerakan. Lorong hampa di balik pintu perunggu itu perlahan berputar, dan kekuatan ruang bergejolak tanpa suara di dalamnya seperti arus bawah di jurang. Tidak ada suara. Pintu itu telah ada selama ribuan milenium. Setiap rune pada kusen pintu diukir dengan sari darah makhluk perkasa dari garis keturunan kuno Dewa Api, yang mengandung kekuatan hukum yang menghubungkan kedua alam. Setiap lubang tersebut menandakan kebangkitan dan kejatuhan garis keturunan vulkan di tanah ini. Namun kali ini, hal itu membuka pintu untuk memberikan bantuan. Sebagai anggota garis keturunan Dewa Api, Yang Mulia Tianji berlutut di depan gerbang perunggu, dahinya menempel pada perunggu yang dingin, posturnya sangat rendah hati. Dia telah menjadi penguasa Istana Surgawi selama puluhan ribu tahun dan terbiasa berada di posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Sudah lama sekali sejak dia menghadapi siapapun dengan cara seperti ini. Namun pada saat itu ia berlutut dengan penuh kesalehan, bukan karena kesetiaan kepada para dewa, melainkan karena keinginan untuk membalas dendam. Dia rela membayar berapapun harganya asalkan dia bisa mengundang tokoh kuat dari alam atas, asalkan dia bisa meratakan punggungan 10.000 iblis, dan asalkan dia bisa mencabik-cabik pemuda bermata ungu itu sendiri. Jauh di dalam lorong hampa itu, kehendak kuno itu tetap terdiam untuk waktu yang lama. Sampai-sampai Yang Mulia Tianji mulai curiga bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli untuk menanggapi seorang jenderal yang kalah dari alam bawah. Para tetua di belakangnya juga menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Lalu, kehendak itu berbicara lagi. Suaranya dingin dan berwibawa, tanpa emosi, setiap kata bagaikan guntur teredam yang menghantam dari awan. Mengapa tingkat kultivasimu begitu rendah? Dahi Yang Mulia Surgawi semakin mengerut. Bawahanmu tidak kompeten. Bakat mengerikan telah muncul dari punggungan 10.000 iblis, memiliki kekuatan kekacauan dan dilindungi oleh tradisi Taoisme. Bawahan saya kehilangan energi kehidupannya dalam pertempuran melawannya, menyebabkan kultivasinya anjlok dari peringkat ketiga alam abadi emas ke peringkat pertama. Paviliun Jurang Ilahi dan Istana Suci Surgawi hanya berdiri dan menyaksikan kematiannya, dan bawahan saya kalah jumlah, itulah sebabnya dia jatuh ke keadaan ini. Kekuatan kekacauan, warisan sekte Taois. Ada sedikit fluktuasi dalam suara tekad itu, semacam kewaspadaan yang telah tersentuh oleh ingatan yang telah lama terlupakan. Ceritakan secara detail. Yang Mulia Tianji menarik napas dalam-dalam, mengangkat lututnya dari tanah, dan mulai berbicara dari awal. Dari kisah bagaimana Dev, dengan kultivasinya di peringkat ke-6 alam abadi sejati, menyeberangi lorong kehampaan untuk turun ke surga ke-16.
Bagaimana cara menghancurkan seluruh aliansi dewa seorang diri, bagaimana cara kembali ke surga ke-17 dengan token batu hitam Istana Dao Kekacauan, dan bagaimana cara menahan serangan habis-habisan setelah membakar darah intinya sendirian. Dia berbicara dengan sangat hati-hati, tanpa bertele-tele. Dia tahu bahwa kebohongan tidak ada artinya dan hanya akan menjadi bumerang di hadapan makhluk-makhluk seperti itu. Keheningan panjang menyelimuti sisi lain lorong hampa itu. Sang Yang Mulia Surgawi dapat merasakan bahwa orang tersebut tampak sedang berpikir keras atau mendiskusikan sesuatu dengan seseorang. Setelah sekian lama, wasiat itu berbicara lagi. Seberapa kuatkah kekuatan tempur dari punggungan 10.000 iblis? Tersisa kurang dari 1.500 orang. Tetapi pavilion jurang ilahi telah membelot, dan 500 murid dari garis keturunan Dewa Es telah bergabung. Dengan bergabungnya ketiga pihak, kekuatan tempur mereka tidak boleh diremehkan, kata Yang Mulia Tianji dengan jujur. Seberapa besar kekuatan tempur yang tersisa di Istana Surgawi? Kurang dari 800. Tetapi Yang Mulia Cahaya Suci dari Istana Suci Surgawi masih hidup, dan Istana Suci Surgawi masih memiliki 800 murid. Meskipun Yang Mulia Cahaya Suci tidak datang untuk menyelamatkan, dia tetaplah anggota garis keturunan Dewa Cahaya di antara 7 garis keturunan klan Dewa, dan dia tidak akan tinggal diam dan menyaksikan fondasi klan Dewa ditelan oleh punggungan 10.000 iblis. Keheningan kembali menyelimuti ujung lain dari lorong hampa itu. Keheningan ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya, begitu lama sehingga Yang Mulia Tianji mengira pihak lain telah memutuskan kontak. Kemudian kehendak itu akhirnya berbicara, suaranya membawa tekad yang tak terbantahkan. Wahai penguasa Istana Surgawi, alam atas telah memutuskan untuk mengirim 2 utusan ke alam fana. Keduanya berada di puncak peringkat ketiga alam abadi emas, menggunakan artefak sihir api ilahi. Mereka akan tiba di surga ke-17 dalam waktu 10 hari. Selama periode ini, Anda harus menjaga Istana Surgawi dan memastikan tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan. Sang Yang Mulia Surgawi tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. 2 dewa emas di puncak peringkat ketiga, di surga ke-17. King Qiu baru berada di tahap pertengahan peringkat ketiga alam dewa emas, dan Yang Mulia Surgawi juga berada di puncak peringkat ketiga alam dewa emas pada masa jayanya. 2 dewa emas tingkat puncak peringkat ketiga yang turun ke alam fana secara bersamaan sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun di seluruh surga ke-17. Baik, Yang Mulia, suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan. Selain itu, suara itu terdengar semakin dingin, pavilion jurang ilahi telah mengkhianati ras ilahi, dan sisa-sisa garis keturunan Dewa Es harus dimusnahkan sepenuhnya. Istana Suci Surgawi hanya berdiri dan menyaksikan kita mati, meskipun kejahatannya tidak cukup untuk menghancurkan istana, Yang Mulia Cahaya Suci harus meminta maaf secara pribadi kepada alam atas. Masalah-masalah ini akan ditangani oleh utusan setelah ia turun ke alam bawah. Kau, bekerja samalah dengan utusan itu. Dipahami. Lorong hampa itu perlahan tertutup, dan kehendak kuno itu lenyap ke kedalaman lorong tersebut. Ukiran rune pada pintu perunggu itu perlahan memudar, dan keheningan kembali menyelimuti aula batu tersebut. Hanya cahaya lilin yang berkelap-kelip dan napas berat Sang Yang Mulia Surgawi yang tersisa. Sang Yang Mulia Surgawi perlahan berdiri, kerutan di wajahnya tampak sangat dalam di bawah cahaya lilin, tetapi nyala api kembali berkobar di matanya. Dia berbalik, menatap para tetua yang berlutut di belakangnya, dan senyum sinis muncul di bibirnya. Kau dengar itu? Alam atas mengirim utusan. 2 dewa emas tingkat 3 puncak, yang menggunakan artefak sihir api ilahi. Suaranya serak namun penuh kekuatan. Dev, King Qiu, Xuan Bing, waktu mereka telah tiba. Mereka semua harus membayar kejahatan mereka dengan darah. Para tetua sangat gembira hingga mereka gemetar. Sebagian orang bersujud di tempat, sementara yang lain menangis. Mereka jatuh dari posisi sebagai kekuatan paling berpengaruh di surga ke-17 ke posisi di mana semua orang bisa menindas mereka. 800 prajurit yang tersisa bersembunyi di aula utama, menjilati luka mereka, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk keluar dan menyerang sekte kecil. Sekarang, alam atas akhirnya akan bergerak. Sampaikan perintahnya. Yang Mulia Tianji mengepalkan tinjunya. Mulai hari ini, semua batasan pertahanan Istana Tianji akan diaktifkan sepenuhnya. Semua murid harus memasuki keadaan siaga tertinggi. Kita akan mempertahankan aula utama selama 10 hari. Ketika utusan tiba, saat itulah kehancuran bukit 10.000 iblis akan terjadi. Bab 6537, kita tak akan menunggu. Sementara itu, di punggungan Wan Yao, di menara penumpas iblis. 1 hari telah berlalu di luar menara, sementara 100 hari telah berlalu di dalam. Dev duduk bersila jauh di dalam tingkat ke-9 menara penekan iblis, dikelilingi oleh kekuatan kacau berwarna ungu yang pekat. Luka-luka yang diderita dalam pertempuran dengan Yang Mulia Surgawi telah sembuh sepenuhnya, retakan pada meridiannya telah hilang, dan jejak-jejak panas cahaya suci telah sepenuhnya terbakar oleh api kekacauan. Kekuatan spiritualnya tidak hanya kembali ke kondisi puncaknya, tetapi juga lebih murni daripada sebelum pertempuran. Gunung kristal di depan mereka sebagian besar telah habis. Puluhan ribu kristal telah kehilangan energi spiritualnya, berubah menjadi bubuk putih keabu-abuan yang menutupi tanah di dalam menara, membuat mereka merasa seperti berjalan di atas salju. Ribuan pil itu dimurnikan, dan khasiat obatnya diserap, diubah, dan diintegrasikan ke dalam meridian oleh kekuatan kekacauan. Sumber daya yang ia serap dalam 100 hari cukup untuk memungkinkan seorang kultivator dewa sejati biasa untuk menembus ke puncak peringkat ke-9 dewa sejati. Namun,
Bagi dia yang mengolah kekuatan kekacauan, sumber daya ini hanya meningkatkan kultivasinya dari tahap awal peringkat ketujuh alam abadi sejati ke tahap menengah peringkat ketujuh alam abadi sejati. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kekuatan kekacauan sangatlah besar. Setiap terobosan membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak energi spiritual daripada kultivator lain pada level yang sama. Namun, kekuatan tempurnya juga jauh melampaui rekan-rekannya. Pada tingkat ketujuh alam abadi sejati, dia sudah mampu menghadapi langsung puncak tingkat ketiga alam abadi emas tanpa mengalami kerugian apapun. Dev membuka matanya dari meditasinya, seberkas cahaya berkedip di pupil matanya yang berwarna ungu. Meskipun tingkat kultivasinya hanya meningkat satu tingkat kecil, kekuatan kacau yang dimilikinya lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Setiap untaian kekuatan spiritualnya bagaikan besi ilahi yang telah ditempa 1000 kali, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Rune pelindung dari kitab emas Luo Agung juga menjadi lebih padat di bawah pengaruh kekuatan spiritual, dan pola naga emas telah menutupi 60% kulitnya. Setelah sepenuhnya tertutup, barulah tiba saatnya tubuh emas Luo Agung disempurnakan. Dia berdiri dan berjalan keluar dari menara penumpas iblis. Di luar menara, di alun-alun Wan Yaoling, semua orang menunggunya. Gui Yuanzi telah pulih ke kondisi puncaknya, rambut dan janggut putihnya masih basah oleh energi spiritual yang tersisa dari saat dia keluar dari menara penekan iblis. Pedang terbang King Yunzi semuanya telah ditempa ulang, dan ribuan pedang terbang tergantung di belakangnya, cahaya pedang mereka bahkan lebih menyilaukan daripada sebelum pertempuran. Para ahli susunan sihir dari Sekte Segala Hukum memperbaiki semua pembatasan dan menggunakan material yang diperoleh dari perbendaharaan aliansi dewa untuk membangun beberapa susunan pembunuh baru. Yang terpenting, Yang Mulia Xuanbing dan 500 muridnya dari Paviliun Jurang Ilahi telah bergabung dalam formasi pertempuran punggungan 1000 iblis. Jubah biru es berpadu dengan baju zirah para kultivator Wan Yaoling, menciptakan pemandangan yang unik. Para murid dari garis keturunan Dewa Es awalnya agak waspada, bagaimanapun juga, mereka adalah mantan musuh yang tiba-tiba menjadi sekutu, yang membuat mereka sedikit tidak nyaman. Namun, para murid Sekte Guiyuan mengambil inisiatif untuk mendekati mereka, membagikan anggur spiritual dan pil, dan dengan cepat menghancurkan penghalang tersebut. Saat melihat Dev muncul dari menara penekan iblis, semua orang serentak menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berdiri serempak. Gui Yuanzi menyatukan kedua tangannya sebagai salam, King Yunzi mengangguk, dan Tetua Agung Sekte Seribu Hukum membungkuk sedikit. Yang Mulia Xuanbing berdiri di depan, jubah birunya yang seperti es berkibar tertiup angin. Beliau menatap Dev dalam-dalam, lalu perlahan mengangguk. Tatapan Dev menyapu setiap kultivator di alun-alun. Para murid Sekte Guiyuan sangat bersemangat, mata mereka berkobar dengan semangat bertarung. Di belakang para kultivator pedang dari Sekte Pedang King Yun tergantung pedang terbang baru, energi pedangnya terkondensasi dan tak tergoyahkan. Para murid Paviliun Shenyuan mengenakan baju besi es dan menggenggam senjata mereka erat-erat. Semua orang menunjukkan ekspresi yang sama, kerinduan yang telah lama ditekan dan akhirnya menunggu saat yang tepat untuk membalas. Tuan-tuan, Dev berbicara, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, Istana Surgawi Ekstrim masih memiliki 800 sisa pasukan. Istana Surgawi Suci masih memiliki 800 murid. Mereka mengira kita akan menunggu di punggungan 10.000 iblis, menunggu bala bantuan dari alam atas turun, menunggu mereka mengatur napas sebelum melancarkan serangan balik. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda, kita tidak akan menunggu. Dia berhenti sejenak, kilatan dingin terpancar dari mata ungunya. Kami ingin mereka tahu bahwa punggungan 10.000 iblis bukanlah tempat yang bisa mereka datangi dan pergi sesuka hati. Hari ini, kami akan meratakan istana surgawi hingga rata dengan tanah. Besok, surga ke-17 akan menjadi wilayah kekuasaan kami. Lapangan itu hening sejenak, lalu tiba-tiba dipenuhi teriakan perang yang memekakkan telinga. Ribuan kultivator berteriak serempak, suara mereka menembus awan dan menyebarkan sebagian kabut tebal di atas punggungan 10.000 iblis. Matahari kemasan, bulan perak, dan matahari merah menyala menggantung tinggi di langit pada saat yang bersamaan, sinarnya menyinari wajah setiap kultivator, mengubah fitur wajah mereka menjadi merah kemasan yang menakjubkan. Saat pasukan berangkat, langit berubah dari senja menjadi fajar. Sebelum matahari kemasan pertama terbit, cahaya bulan perak dan merah saling berjalin di bumi, membuka jalan berwarna perak merah bagi para petani yang memulai ekspedisi mereka. Dev memimpin barisan depan, dengan 500 kultivator pedang dari Sekte Guiyuan, ditambah dengan formasi pedang terbang dari Sekte Pedang King Yun, dan langsung menyerbu gerbang istana Tianji dari depan. King Qiu ditempatkan di markas komando pusat, memimpin para pendekar iblis dari punggungan Wanyao dan para ahli susunan dari Sekte Wanfa, siap memberikan dukungan ke berbagai lokasi kapan saja. Yang Mulia Xuanbing memimpin Paviliun Jurang Ilahi untuk menyerang dari sisi kiri, memutus jalur mundur Istana Surgawi. Ketiga pasukan itu, bagaikan 3 pedang tajam, menerobos menuju Istana Surgawi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pos-pos terdepan di sekitar Istana Tianji di sepanjang jalan dihancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Pasukan garnisun di pos-pos terdepan tersebut sudah kehilangan semangat karena kekalahan pasukan utama. Dihadapkan dengan kekuatan dahsyat dari ketiga pasukan, mereka runtuh tanpa mampu memberikan perlawanan yang berarti. Beberapa pembela yang mencoba melawan dihancurkan oleh formasi pedang Sekte Guiyuan, dipaku sampai mati oleh pedang terbang Sekte Pedang King Yun, dan dibekukan menjadi patung es oleh kekuatan es Paviliun Shenyuan. Aula utama Istana Surgawi terletak di bagian paling timur surga ke-17, diapit oleh gunung yang menjulang tinggi. Sebagian besar gunung tersebut telah dilubangi untuk menciptakan istana bawah tanah yang berliku-liku.
Bagian depannya menampilkan 9 menara yang tersusun dalam satu baris. Badan menara tersebut terbuat dari emas meteorit dari luar angkasa, dengan api suci yang selalu menyala di atasnya. Istana Surgawi, dengan fondasinya yang berusia 30.000 tahun dan pernah menjadi kekuatan paling dahsyat di 17 langit, kini hanya menyisakan 800 orang yang meringkuk di istana batu yang dingin ini. Sang Yang Mulia Surgawi berdiri di puncak menara tertinggi, mengamati pasukan yang mendekat dari kejauhan. Matanya merah dan giginya bergemeletuk. Dia memang mengharapkan Dev datang, tetapi dia tidak menyangka Dev akan datang secepat ini. Sudah berapa lama? Beberapa hari. Para kultivator dari punggungan 10.000 iblis tidak hanya pulih dari luka-luka mereka, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan paviliun jurang ilahi dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Bab 6538, Kejatuhan. Penguasa istana. Seorang tetua terhuyung-huyung menaiki menara, wajahnya dipenuhi kepanikan. Pasukan Wan Yaoling sudah berada 100 mil jauhnya. Dev secara pribadi memimpin barisan depan, dengan Xuan Bing dari Shen Yuan Ge di sebelah kiri dan pasukan pusat King Qiyu di belakang. Total kekuatan melebihi 2.000. Kenapa panik sekali? Yang Mulia Tianji membanting tangannya ke pagar batu. Istana Tianji memiliki fondasi berusia 30.000 tahun, susunan pelindung 9 lapis, dan 360 penghalang pertahanan, namun tetap tidak dapat menghentikan 2.000 orang. Sampaikan perintah ini, aktifkan semua pembatasan, dan semua murid, ambil posisi tempur kalian. Bertahanlah beberapa hari lagi, dan utusan dari alam atas akan turun. Kemudian, kematian mereka akan tak terhindarkan. Sistem perlindungan 9 lapis itu langsung aktif. 9 tirai cahaya keemasan muncul di sekeliling istana surgawi, masing-masing terdiri dari ribuan rune, berlapis-lapis, seperti 9 perisai yang tak tertembus. 360 penghalang pertahanan saling terjalin seperti roda gigi, membentuk benteng perang yang tangguh. Cahaya suci dan api menyembur dari 9 menara, mengubah seluruh langit menjadi kemasan. Namun Dev hanya mengangkat pedang pembunuh naga. Api ungu yang kacau memancar dari pedang, berubah menjadi aura pedang ungu sepanjang 100 kaki. Dia tidak mengumpulkan kekuatannya, juga tidak menggunakan teknik pedang yang rumit, dia hanya menebas dengan pedangnya. Energi pedang itu menghantam susunan pelindung 9 lapis istana seolah-olah menghantam lentera kertas. Lapisan pertama tirai cahaya yang terfragmentasi berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, diikuti oleh lapisan kedua dan ketiga, api yang kacau, seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya, melahap kekuatan hukum yang terkandung dalam lapisan tirai cahaya suci itu lapis demi lapis. Susunan pelindung 9 lapis yang belum pernah ditembus sejak istana surgawi dibangun hancur dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas di hadapan Dev. Bercak-bercak cahaya kemasan turun seperti hujan, menampakkan wajah asli istana surgawi kepada semua orang. Para kultivator istana Tianji yang menjaga bagian belakang formasi besar itu menatap pemandangan ini dengan tak percaya, senjata mereka gemetar. 30.000 tahun fondasi, 360 batasan pertahanan, semuanya seolah lenyap di hadapan satu orang. Bunuh. Suara Dev tidak keras, tetapi menyebabkan 2.000 kultivator meraung serempak. Formasi pedang Sekte Guiyuan adalah yang pertama menerobos. 500 murid Sekte Guiyuan membentuk 36 formasi pedang, seperti pisau tajam yang secara bersamaan menusuk pertahanan istana Tianji. Sisa-sisa istana surgawi bertempur mati-matian, dengan cahaya suci dan energi pedang berbenturan hebat di udara, dan orang-orang berjatuhan setiap kali terjadi benturan. Namun, formasi pedang Sekte Guiyuan beroperasi dengan kelancaran yang tak tertandingi. 36 formasi pedang bekerja sama satu sama lain, membentuk serangan dan pertahanan terpadu, dan garis pertahanan istana Tianji terkoyak sedikit demi sedikit. Formasi pedang terbang Sekte Pedang King Yun mengikuti dari dekat. Di belakang King Yunzi, ribuan pedang terbang yang baru ditempa menghujani seperti badai, menancapkan para kultivator istana ekstrim surgawi ke tanah. Pedang-pedang terbang itu membentuk jaring yang rapat di udara, dan tak seorang pun bisa lolos darinya. Para murid pavilion Shen Yuan masuk dari sebelah kiri, kekuatan es mereka membekukan cahaya suci istana Tianji menjadi es. Dinginnya warna biru es bercampur dengan cahaya suci kemasan, membentuk wilayah yang megah namun mematikan. Berdiri di puncak menara, Yang Mulia Surgawi menyaksikan murid-muridnya dihancurkan dan dibantai habis-habisan oleh ketiga pasukan, matanya semakin dipenuhi amarah. Dia menghunus tombak emasnya, ingin menyerbu dan bertarung melawan Dev sampai mati. Namun tangannya dipegang erat oleh seorang tetua. Ya Tuhan, kau tidak bisa pergi. Suara tetua itu sudah tercekat oleh isak tangis, tingkat kultivasimu saat ini hanya di tingkat pertama alam abadi emas, kau bukan tandingan Dev. Utusan dari alam atas akan segera turun, kau tidak boleh mati di sini. Warisan istana kutub surgawi tidak boleh dihancurkan. Lengan Yang Mulia Surgawi membeku di udara, jari-jarinya mencengkeram gagang tombak emas, buku-buku jarinya memutih. Dia memandang para murid yang jatuh di bawah menara, para tetua yang tertancap di tanah oleh pedang terbang Sekte Pedang King Yun, dan para penjaga yang membeku menjadi patung es oleh kekuatan es pavilion Shen Yuan. Emosi yang belum pernah dia tunjukkan di depan orang lain menggenang di matanya. Namun pada akhirnya, dia melepaskannya. Tombak emas itu jatuh ke tanah dengan bunyi berderak. Mundur. Suaranya sangat serak. Mundur kembali ke ruang bawah tanah. Tunggu kedatangan utusan. Ketika Yang Mulia Tianji mundur ke ruang bawah tanah bersama para orang kepercayaan terakhirnya, pertahanan istana Tianji telah runtuh sepenuhnya. 6 dari 9 menara dihancurkan oleh pedang terbang Sekte Pedang King Yun, dan cahaya suci serta api masih tersisa di reruntuhan.
Lapangan itu dipenuhi dengan mayat para kultivator istana Tianji dan sisa-sisa senjata mereka. Darah keemasan meresap ke dalam batu bata, dan cahaya suci serta energi spiritual yang terkumpul selama lebih dari 30.000 tahun dengan cepat menghilang. Dev berdiri di tengah reruntuhan, indera ilahinya menyapu seluruh istana surgawi. Dia merasakan lokasi persembunyian yang mulia surgawi, jauh di dalam gunung, di sebuah ruangan rahasia yang dikelilingi oleh puluhan lapisan penghalang. Dia kembali merasakan fluktuasi dari lorong hampa di dalam ruang rahasia itu. Fluktuasi itu sangat lemah, tetapi membawa aura seperti hukum yang tidak dimiliki oleh surga ke-17. Itulah jalan menuju surga ke-18. Gu Yuanzi, bawa pasukan dan jaga pintu keluar lorong hampa itu. Jika ada yang keluar, bunuh mereka tanpa ampun, Dev menyampaikan suaranya. Jernih, Dev berjalan sendirian ke ruang rahasia yang terletak jauh di dalam gunung. Puluhan lapisan pembatasan bagaikan kertas bekas di hadapannya, dan api yang kacau membakar semuanya satu persatu. Pintu menuju ruang rahasia itu terbuat dari sepotong besi meteorit tunggal setebal 3 kaki, tetapi terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang ungu dari pedang pembunuh naga. Di ruang rahasia, Yang Mulia Tianji duduk di atas kursi batu yang dingin, hanya ditemani beberapa tetua kepercayaannya. Ia tampak seolah-olah telah menua puluhan ribu tahun dalam semalam, rambutnya telah memutih sepenuhnya, kerutan di wajahnya sedalam bekas sayatan pisau, matanya cekung, dan rongga matanya gelap. Dampak dari pembakaran esensi dan darahnya telah benar-benar menguras tubuhnya. Melihat Dev memasuki ruang rahasia, Yang Mulia Tianji perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada rasa takut atau marah di matanya, hanya kelelahan yang tak terlukiskan. Kau sudah datang. Suaranya serak, seperti amplas yang mengikis besi. Dev tidak berbicara, dia hanya menatapnya. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Aku memulai dari alam bawah surga ke-18, meletakkan dasar bagi istana surgawi, dan memerintah surga ke-17 selama 10.000 tahun. Suara Yang Mulia Surgawi sangat lembut, seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Aku telah memikirkan banyak cara untuk mati, mati di tangan orang yang lebih kuat, mati di alam rahasia kuno, mati ketika aku tersesat dalam kultivasiku. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mati di tangan seorang pemuda yang kultivasinya bahkan belum mencapai alam Dewa Emas. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Senyum itu jelek, penuh dengan ejekan diri sendiri. Dev, sebenarnya kau siapa? Dev berjalan menghampirinya, menatapnya dari atas, dan berkata, siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kau bisa saja hidup. Senyum Yang Mulia Tianji membeku. Kau menyerang punggungan 10.000 iblis karena kau menginginkan harta karun tertinggi itu. Kau mengorbankan energi hidupmu karena kau tidak mau menerima kekalahan. Kau menghubungi alam atas karena kau ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk membalas dendam. Setiap langkah yang kau ambil adalah pilihanmu sendiri. Suara Dev tenang. Tidak ada yang memaksamu. Yang Mulia Surgawi terdiam lama. Kemudian perlahan-lahan ia memejamkan matanya. Mari kita mulai. Cahaya pedang berwarna ungu berkelebat dan menghilang di ruang rahasia. Ketika Dev keluar dari ruangan rahasia itu, yang tersisa hanyalah tumpukan abu. Penguasa Istana Surgawi, penerus generasi ke-137 dari garis keturunan Dewa Api, telah gugur. Bab 6539, Penyerahan Diri. Kabar tentang hancurnya Istana Surgawi menyebar ke seluruh 17 langit. Ketika berita tentang Istana Tianji yang rata dengan tanah dan kematian Yang Mulia Tianji sampai ke Istana Tiansheng, Yang Mulia Cahaya Suci sedang bermeditasi di altar. Ia duduk bersila di tengah 99 batu cahaya, jubah putihnya seputih salju, wajahnya tenang, tampak seperti dewa yang agung. Namun jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa jari-jarinya sedikit gemetar. Dev, menghancurkan istana surgawi hingga rata dengan tanah. Suaranya tetap tenang, tetapi rasa dingin yang meningkat dalam nadanya tidak dapat lagi disembunyikan. Ya, murid yang berlutut di bawah altar itu pucat pasi. Susunan pelindung 9 lapis istana terbelah oleh satu tebasan pedang. Yang Mulia Tianji memimpin para tetua terakhir ke ruang bawah tanah, di mana mereka dibunuh secara pribadi oleh Dev. Istana Tianji. Tidak ada lagi. Sang Yang Mulia Cahaya Suci terdiam lama. Cahaya suci di altar masih hangat, tetapi ia merasakan hawa dingin meresap ke dalam tulang-tulangnya. Dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu, pasukan Istana Surgawi yang berjumlah 3.000 orang berbaris dalam prosesi besar, hanya untuk menderita kerugian besar di punggungan 10.000 iblis. Sang Yang Mulia Surgawi membakar esensi hidupnya dalam pertarungan yang putus asa, sementara dia dan Xuanbing berdiri dan menyaksikan dia binasa. Xuanbing, karena jiwa sisa leluhur garis keturunan Dewa Es telah membelot di menit terakhir, memimpin para murid Istana Suci Surgawi dan mundur tanpa menoleh ke belakang. Setelah Istana Surgawi hancur dan Yang Mulia Surgawi gugur dalam pertempuran, Dev, dalang di balik semua ini, memimpin pasukan besar menuju Istana Suci Surgawi. 2.000 orang. Paviliun Shenyuan juga telah bergabung. Dev secara pribadi memimpin pasukan. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah digenggam erat oleh tangan yang tak terlihat. Dia tahu betul bahwa 800 murid Istana Tiansheng tidak akan mampu menahan pedang Dev. Xuanbing berada di pihak Dev, dan Qing Qiu juga berada di pihak Dev. Tuan Istana, seorang murid lain bergegas masuk ke aula, wajahnya dipenuhi rasa takut. Pasukan dari punggungan 10.000 iblis telah tiba di luar gerbang istana. Dev mengirim pesan bahwa, apa maksudmu? Aku telah memberikan 2 pilihan kepada Master Istana. Pertama, menyerah,
menyerahkan semua sumber daya Istana Suci Surgawi, meninggalkan benteng ras ilahi di surga ke-17, dan mundur ke alam atas. Kedua, suara murid itu bergetar, mengikuti jejak Istana Ekstrim Surgawi. Sang Yang Mulia Cahaya Suci mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya bergerak, kukunya menancap ke telapak tangannya, mengeluarkan setetes darah. Keheningan berlangsung selama beberapa tarikan napas. Dia mengangkat kepalanya dan melirik para tetua dan murid yang panik di bawah altar. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, kemuliaan 7 garis keturunan dewa kini tak berarti di hadapan rasa takut. Setelah sekian lama, akhirnya dia berbicara. Menyerah. Ketika dia mengucapkan dua kata itu, kata-kata itu mengandung penghinaan yang lebih berat daripada kematian itu sendiri. Gerbang istana Tiansheng perlahan terbuka, dan Yang Mulia Saint Light secara pribadi melangkah keluar dari istana, menyerahkan kekayaan yang telah terkumpul selama lebih dari 30.000 tahun dari istana Tiansheng. 99 batu terang dipindahkan dari altar, ribuan pil cahaya suci disegel dalam kotak giok, gunung-gunung kristal disimpan dalam cincin penyimpanan, dan dinding-dinding slip giok teknik kultivasi dipindahkan dengan hati-hati kembali ke punggungan 10.000 iblis oleh para ahli susunan dari Sekte Seribu Hukum. Dengan tambahan harta karun Istana Surgawi, sumber daya yang telah dikumpulkan Dev telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Seluruh akumulasi kekuatan 2 tingkat Dewa Emas, ratusan ribu kristal, puluhan ribu pil, ribuan artefak magis, dan puluhan ribu slip giok teknik kultivasi. Sumber daya ini cukup bagi keempat kekuatan utama, Wan Yaoling, Gui Yuanzong, King Yun Jianpai, dan Shen Yuan Ge, untuk berkultivasi selama ribuan tahun. Namun Dev tidak membagikan sumber daya secara merata di antara berbagai kelompok. Dia menyisihkan setengahnya untuk Wan Yaoling untuk pembangunan kembali dan pertahanan. Setengah sisanya dipindahkan seluruhnya ke menara penekan iblis. Dia bercita-cita untuk mencapai peringkat ke-8 dari alam abadi sejati. Setiap kali kekuatan kekacauan meningkat ke level yang lebih tinggi, sumber daya yang dibutuhkan puluhan kali lipat lebih banyak daripada kultivator pada level yang sama, tetapi usaha ini sepadan. Karena di ujung lain surga ke-17, lorong hampa itu masih ada. Para utusan dari surga ke-18 dapat turun kapan saja. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memaksimalkan kekuatan tempurnya sebelum utusan tiba, sehingga dia dapat melawan puncak peringkat ketiga alam abadi emas dengan kekuatan kultivator alam abadi sejati peringkat ke-7. Namun itu saja tidak cukup untuk menjamin keamanan. Dia harus menjadi lebih kuat. Di dalam menara penakluk iblis, Dev duduk bersila di tengah tumpukan sumber daya. Ratusan ribu kristal bertumpuk membentuk gunung kecil, menyelimutinya dalam cahaya warna-warni. Puluhan ribu pil melayang di sekelilingnya, seperti lautan bintang yang mempesona. Energi spiritual yang pekat telah mencair menjadi kabut spiritual yang terlihat, yang mengalir perlahan di dalam menara. Dengan setiap tarikan napas, seseorang menghirup cairan spiritual yang murni dan indah. Dia memejamkan mata dan memfokuskan seluruh energinya pada teknik konsentrasi. Kristal itu mulai retak. Bukan satu demi satu, melainkan beberapa kelompok, puluhan ribu kristal secara bersamaan kehilangan kekuatan spiritualnya, berubah menjadi bubuk berwarna abu-abu keputihan. Kabut spiritual yang mencair membentuk pusaran besar di sekelilingnya, dan cairan spiritual itu mengalir ke meridiannya seperti banjir, kemudian ditelan, diubah, dikompresi, dan ditelan lagi oleh kekuatan kekacauan. Meridian-meridian tersebut terus meluas di bawah pembersihan energi spiritual yang berulang, berubah dari sungai menjadi samudra yang luas. Kekuatan kekacauan meningkat dengan laju yang terlihat jelas, berkembang dari tahap pertengahan peringkat ke-7 alam abadi sejati ke tahap akhir, dan kemudian dari tahap akhir ke puncak. Itu tidak cukup. Dia mulai menelan ramuan itu. Puluhan ribu pil meledak secara bersamaan, kekuatan obatnya menyatu menjadi aliran deras yang menyerbu tubuh. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga hampir merobek meridian, tetapi rune pelindung dari kitab suci emas Luo Agung langsung aktif, mengunci kekuatan obat tersebut dengan kuat di dalam meridian. Api kekacauan membakar dantiannya, meleburkan semua kekuatan spiritual, kekuatan penyembuhan, dan pecahan hukum menjadi kekuatan kekacauan yang paling murni. Kekuatan kacau di dalam meridian semakin terkonsentrasi, warnanya secara bertahap berubah dari ungu muda menjadi ungu tua, dan akhirnya menjadi ungu yang hampir kehitaman. Hambatannya sudah teratasi. Sebuah penghalang tak terlihat di dalam dirinya mengeluarkan suara retakan samar, seolah-olah pintu batu yang tertutup selama 10.000 tahun akhirnya didorong hingga terbuka. Kekuatan kekacauan muncul seperti banjir yang meluap, seketika mengatasi hambatan yang ada. Tingkat kultivasinya melonjak dari puncak peringkat ke-7 alam abadi sejati ke peringkat ke-8 dalam sekejap. Dev membuka matanya. Energi kacau di mata ungunya begitu kuat hingga hampir meluap dari rongga matanya. Pada saat itu juga, seluruh menara penekan iblis bergetar, bukan karena dia sengaja melepaskan tekanannya, tetapi karena kehadirannya sendiri menyebabkan hukum waktu menara itu mengerang di bawah tekanan yang tak tertahankan. Semua rune pelindung dari kitab emas Luo Agung diaktifkan, dan pola naga emas menutupi seluruh tubuhnya, memantulkan kekuatan kekacauan berwarna ungu, membuatnya tampak seperti dewa yang muncul dari kekacauan purba. Tingkat ke-8 dari alam abadi sejati. Dia mengepalkan tinjunya. Kekuatan kacau di dalam meridian beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dengan setiap untaian terkondensasi hingga ekstremnya. Dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi melawan Yang Mulia Surgawi yang membakar esensi hidupnya. Satu pedang saja sudah cukup. Bab 6540, bagaimana ini mungkin? Ketika dia keluar dari menara penekan iblis, King Qiu, Yang Mulia Xuanbing, Gui Yuanzi, dan King Yunzi semuanya menunggu di luar menara.
Mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan di dalam menara dan telah lama menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Saat Dev melangkah keluar dari menara, semua orang menahan napas. Bukan karena kultivasinya meningkat lagi, tetapi karena aura yang terpancar darinya telah berubah. Itu bukanlah aura yang seharusnya dimiliki oleh kultivator dewa sejati. Aura itu telah melampaui batas alam dewa sejati, dan bahkan membuat King Qiu, seorang dewa emas tingkat 3, merasakan tekanan. Tingkat ke-8 alam keabadian sejati. King Qiu mengamati Dev dengan saksama, ekspresi kompleks terpancar di mata ambernya. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum pernah melihat kultivator dewa sejati memancarkan aura seperti ini. Dev, monster macam apa kau ini? Dev tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia mendongak ke langit, di mana 3 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di angkasa pada waktu yang bersamaan. Cahaya keemasan, perak, dan merah tua berpadu, mewarnai punggungan Wan Yao dengan rona merah keemasan yang megah. Pandangannya beralih ke timur, arah istana surgawi dan lokasi lorong kehampaan. Utusan itu akan segera tiba, katanya dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, terdengar gemuruh yang dalam dari cakrawala timur. Suaranya seperti ribuan petir yang meledak di langit secara bersamaan, atau seperti napas teredam dari raksasa purba yang terbangun. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dari kedalaman istana surgawi, menembus awan, menembus angkasa, dan menerobos penghalang ruang antara surga ke-17 dan ke-18. Di dalam pancaran cahaya itu, 2 sosok turun dari langit. 2 sosok berbalut baju zirah emas, tubuh mereka diliputi kobaran api suci yang menyala-nyala. Nyala api itu sama sekali berbeda dari cahaya suci yang mulia surgawi, nyala api itu lebih murni, lebih kuno, dan lebih dekat dengan asal mula hukum cahaya suci. Zirah itu dipenuhi dengan rune perang dari garis keturunan dewa api kuno, setiap rune memancarkan tekanan dari seorang dewa abadi emas tingkat 3. Wajah keduanya tertutupi oleh cahaya suci, dan hanya garis luarnya yang buram yang terlihat, tetapi garis luar itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa sesak napas. Mereka turun ke alun-alun reruntuhan istana surgawi, kaki mereka menapak di tanah yang dipenuhi mayat dan tembok yang hancur. Kesembilan menara telah runtuh, cahaya dan api suci telah padam sepenuhnya, lempengan batu di alun-alun berlumuran darah, dan udara dipenuhi bau busuk mayat yang menyengat. Istana surgawi, yang pernah mendominasi 17 langit selama puluhan ribu tahun, kini hanyalah reruntuhan. Utusan di sebelah kiri perlahan mengangkat kepalanya, matanya di bawah topeng cahaya suci menyapu reruntuhan. Tatapannya tertuju pada setiap mayat sejenak, dan menyapu setiap dinding yang hancur dan reruntuhan untuk sesaat. Lalu suaranya terdengar lantang, dingin seperti pisau beracun, kau terlambat. Utusan di sebelah kanan membungkuk dan mengulurkan tangan untuk menyentuh darah emas kering di tanah. Darah itu telah mengental menjadi lapisan berwarna emas gelap yang hancur menjadi bubuk hanya dengan sentuhan ringan. Pertempuran baru berakhir beberapa hari yang lalu. Istana surgawi memang telah hancur. Suaranya lebih tenang daripada temannya, namun tetap mengandung nada dingin yang sama. Alam dewa sejati, peringkat ke-7. Atau peringkat ke-8. Terlepas dari pangkatnya, seekor semut biasa dari alam rendah tidak mungkin bisa mengalahkan kita berdua yang bekerja sama. Utusan di sebelah kiri menegakkan tubuhnya, cahaya suci memancar dari tubuhnya, menerangi reruntuhan dalam radius beberapa ratus kaki. Temukan dia, bunuh dia, kemudian bangun kembali istana surgawi. Keduanya mendongak bersamaan, tatapan mereka menembus ribuan mil ruang angkasa, tertuju pada arah punggungan 10.000 iblis. Kemudian keduanya berubah menjadi 2 garis cahaya keemasan dan terbang menuju punggungan Wan Yao dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kemanapun berkas cahaya itu lewat, udara diterangi oleh cahaya suci, meninggalkan 2 jejak emas yang membentang puluhan mil dan bertahan lama. Di pintu masuk Wan Yaoling, semua orang sudah dalam keadaan siaga tinggi. Dev berdiri di barisan depan, pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya. Gu Yuanzi memimpin formasi pedang sekte Gu Yuan di sebelah kiri, sementara King Yunzi memimpin formasi pedang terbang di sebelah kanan. Para ahli formasi Wan Famen telah mengaktifkan semua pembatas, dan lapisan tirai cahaya menutupi gerbang gunung sepenuhnya. Yang Mulia Xuanbing berdiri di samping Dev, memegang manik Xuanbing berwarna biru es di telapak tangannya. Aura dingin yang intens, hampir luar biasa, terpancar dari manik tersebut, membekukan tanah menjadi lapisan embun beku yang tipis. 2 garis cahaya keemasan mendarat di depan gerbang gunung, dan cahaya suci pada utusan itu perlahan memudar, menampakkan wujud aslinya. Keduanya tampak hampir identik, sama-sama berusia parubaya dengan wajah tegas dan kesombongan yang khas bagi para dewa. Rune pada baju zirah itu berkilauan, dan artefak magis di tangannya memancarkan aura penghancuran. Utusan di sebelah kiri memegang kapak perang bermata 2 yang menyala dengan api suci, yang bilahnya diukir dengan rune perang. Utusan di sebelah kanan memegang tombak cahaya putih menyala, ujungnya berdenyut dengan hukum cahaya suci yang dipadatkan hingga batas ekstremnya. Siapa Dev? Suara utusan di sebelah kiri terdengar tanpa emosi, seperti seorang algojo yang memastikan identitas tahanan sebelum melaksanakan hukuman mati. Dev melangkah maju. Gerakannya tenang, seolah-olah dia dipanggil namanya sambil berjalan-jalan dan dengan santai menjawab, itu saya. Kedua utusan itu menilainya dari atas ke bawah, secerca rasa jijik terpancar di mata mereka secara bersamaan. Tingkat ke-8 alam abadi sejati, meskipun hanya 1 tingkat lebih tinggi dari tingkat ke-7 alam abadi sejati yang disebutkan dalam informasi tersebut, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puncak tingkat ke-3 alam abadi emas. Kesenjangan tingkat kultivasi ini tidak dapat dijembatani oleh teknik, garis keturunan, atau pertemuan kebetulan apapun.
Menurut pemahaman mereka, kultivator alam abadi sejati bahkan tidak berhak untuk melakukan gerakan apapun terhadap kultivator alam abadi emas. Membunuh. Utusan di sebelah kiri bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Dengan kilatan cahaya, kapak perangnya, yang membawa cahaya suci dan api yang cukup kuat untuk meratakan gunung, menebas ke arah Dev. Mata kapak itu melesat menembus udara, menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga, dan api suci mengembun di mata kapak menjadi seberkas cahaya putih menyala sepanjang puluhan kaki. Dev tidak menghindar. Dia menghunus pedang pembunuh naganya, dan api kacau di pedang itu berbenturan langsung dengan nyala api suci. Ledakan. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar keluar dari titik benturan, menciptakan kawah besar sedalam beberapa meter di tanah di depan gerbang gunung. Retakan itu menyebar hingga ratusan kaki jauhnya, dan lempengan-lempengan batu, yang terlempar akibat gempa susulan, berjatuhan di udara dan menghantam lereng gunung. Gelombang kejut memaksa pedang-pedang terbang dari sekte pedang Qingyun mundur beberapa meter, bilah pedang mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Pupil mata utusan di sebelah kiri tiba-tiba menyempit. Kapak perangnya tersentak ke belakang, lengannya mati rasa, dan rasa sakit yang tajam menusuk mulut harimaunya. Seekor semut di alam keabadian sejati benar-benar mampu menahan serangan penuhnya tanpa mundur selangkah pun. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bab 6541, Satu Pedang. Dev tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Serangan pedang kedua telah tiba. Serangan pedang ini tidak memiliki daya pengisian, tidak memiliki posisi awal, dan bahkan tidak ada tanda-tanda peringatan. Pedang pembunuh naga menebas langsung dari posisi menangkis serangan sebelumnya, bilahnya membentuk lintasan lurus berwarna ungu di udara. Utusan di sebelah kiri menangkis dengan kapaknya, semua rune cahaya suci pada kapak tersebut diaktifkan, membentuk perisai cahaya suci berbentuk heksagonal. Namun api kekacauan langsung melahap rune-rune tersebut, dan energi pedang menembus perlindungan cahaya suci, menghantam gagang kapak perang. Gagang kapak, yang ditempa dari emas meteorit, seperti kayu busuk di hadapan energi pedang ungu, dan terbelah menjadi dua dengan satu tebasan. Bukan hanya gagang kapaknya saja. Kekuatan pedang yang tersisa menembus baju zirah sang utusan, menembus perisai cahaya suci, dan menembus kekuatan cahaya suci yang bersirkulasi hingga batasnya di dalam meridiannya. Tubuh utusan di sebelah kiri teriris secara diagonal dari bahu kanan ke perut kiri, dan darah kemasan menyembur ke udara, berubah menjadi langit yang dipenuhi kabut darah kemasan. Saat mendarat, tubuhnya terbelah menjadi dua, bagian atas tubuhnya tergeletak miring di atas lempengan batu yang pecah, dan tatapan tak percaya masih terpancar di matanya. Satu pedang. Dia berada di puncak peringkat ketiga alam abadi emas dan tewas hanya dengan satu tebasan pedang. Dia bukanlah manusia, itulah satu-satunya pikiran di sisi kiri benak sang utusan pada saat-saat terakhir hidupnya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 8 alam abadi sejati dapat membunuh seorang kultivator tingkat 3 alam abadi emas hanya dengan satu pukulan? Ini melanggar hukum langit dan bumi, dan bertentangan dengan pemahaman paling mendasar tentang dunia kultivasi yang telah ada selama ribuan tahun. Namun kesadarannya telah memudar, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memecahkan masalah itu lagi. Ekspresi utusan di sebelah kanan berubah drastis. Rekannya, seorang immortal emas tingkat 3 puncak yang setara dengannya, terbelah menjadi dua bahkan sebelum dia sempat menangkis satu serangan pedang pun. Ini bukan manusia, ini adalah monster, reinkarnasi dari binatang buas purba, dewa pembantaian yang lahir dari kekacauan. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Cahaya suci di dalam tubuhnya seketika menyala maksimal, dan dia berubah menjadi meteor emas, melesat ke arah timur. Kecepatan itu sangat cepat, beberapa kali lebih cepat daripada saat dia datang. Itu adalah kecepatan melarikan diri yang diperoleh dengan membakar esensi hidupnya, membakar ratusan tahun kultivasinya dengan setiap tarikan napas. Dev tidak melanjutkan. Dia menyarungkan pedang pembunuh naganya dan dengan tenang menyaksikan garis cahaya keemasan itu menghilang ke arah timur. Arah timur adalah arah reruntuhan istana surgawi, dan juga lokasi lorong hampa yang menuju ke surga ke-18. Dia akan kembali dan melapor. Yang Mulia Xuanbing berjalan ke sisinya, suaranya rendah dan dalam, pasukan ilahi surga ke-18 tidak akan membiarkan ini begitu saja. Seorang utusan terbunuh dengan satu tebasan pedang, dan yang lain terpaksa melarikan diri dalam kekacauan. Ini adalah aib besar bagi ras ilahi. Yang berikutnya datang bukanlah Dewa Emas tingkat 3. Jadi, daripada menunggu mereka turun, kita seharusnya mengambil inisiatif untuk naik. Dev menyarungkan pedang pembunuh naga, matanya yang ungu menatap ke arah timur. Dia akan kembali ke surga ke-18, sempurna. Aku akan mengikutinya dan langsung menemukan benteng kekuatan ilahi surga ke-18. Yang Mulia Xuanbing terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Surga ke-18 tidak seperti surga ke-17. Kekuatan ilahi di sana berkali-kali lebih kuat daripada di istana kutub surgawi. Meskipun kau bisa membunuh Dewa Emas tingkat 3 dengan satu tebasan pedang, ada banyak makhluk yang lebih kuat di surga ke-18. Apakah kau yakin ingin pergi ke sana? Dev tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia hanya meletakkan tangannya di gagang pedang pembunuh naga, bertindak alih-alih menjawab. Sebenarnya, tujuan Dev bukan hanya untuk pergi ke surga ke-18 untuk menghancurkan pasukan klan dewa, tetapi juga untuk menemukan apa yang disebut Istana Dao Kekacauan. Sebelum berangkat, Dev mempercayakan urusan Wan Yaorich kepada Qing Qiyu, Gu Yuanzi, dan Yang Mulia Xuanbing. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan surga ke-17.
Dengan hancurnya Istana Surgawi, penyerahan diri Istana Suci Surgawi, dan dukungan dari Paviliun Jurang Ilahi di sisi punggungan seribu iblis, ketiga pihak yang bekerja sama sudah cukup untuk menstabilkan situasi di seluruh surga ke-17. Sekalipun masih ada pihak-pihak yang menentang, mereka tidak dapat menimbulkan masalah besar berkat upaya gabungan dari King Qiu, Yang Mulia Xuanbing, dan Bu Yuanzi. Dia mengeluarkan token batu hitam dari cincin penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya. Batu hitam itu terasa sedikit hangat di telapak tanganku, dan kekuatan kekacauan beresonansi dengan fragmen-fragmen spasial di dalamnya. Pola-pola di permukaan batu hitam itu muncul kembali, kali ini lebih jelas dari sebelumnya, samar-samar membentuk peta bintang. Di tengah peta bintang terdapat sebuah istana kuno yang diselimuti kabut kacau, dengan 4 karakter, Istana Dao Kacau, terukir di gerbangnya. Dia menyingkirkan batu hitam itu dan berjalan menuju gerbang gunung. Jiang Xuelan sudah berada di sana menunggunya. Mengenakan pakaian putih seputih salju, dengan rambut panjang hitam pekat, dia memegang pedang panjang berwarna perak putih di tangannya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau tegang, hanya ketenangan dan tekadnya yang biasa. Surga ke-18, katanya. Kali ini, akhirnya aku bisa berjalan bersamamu. Dev menatapnya, kelembutan yang jarang terlihat terpancar di mata ungunya. Ayo pergi. Keduanya berubah menjadi 2 garis cahaya, satu ungu dan satu putih, lalu terbang ke arah timur. Di sana, jauh di dalam reruntuhan Istana Surgawi, pintu masuk menuju lorong kehampaan masih memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Di ujung lorong yang lain terletak surga ke-18. King Qiu berdiri di tembok kota gerbang gunung, mengamati 2 garis cahaya yang perlahan menghilang di kejauhan, dan terdiam lama. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum pernah melihat orang seperti ini. Angin menerpa rambut putih panjangnya, membuat suaranya serak dan terputus-putus, mungkin sudah saatnya surga di surga ke-18 berubah. Yang Mulia Xuanbing berdiri di sampingnya, jubah biru esnya berkibar tertiup angin. Tatapannya mengikuti cahaya ungu yang menghilang, bibirnya sedikit berkedut. Jiwa leluhur yang tersisa masih berada di lautan kesadaran bocah itu. Master Pavilion ini berharap bocah itu hidup, bukan hanya demi warisan garis keturunan Dewa Es. Dia berhenti sejenak, lalu tidak melanjutkan. Namun King Qiu mengerti maksudnya. Ini bukan hanya tentang warisan, tetapi juga tentang penghinaan karena ditindas, dikucilkan, dan ditekan oleh para dewa selama puluhan ribu tahun. Dev menghancurkan belenggu yang dikenakan para dewa pada semua orang di surga ke-17, dan sekarang dia akan pergi ke surga ke-18, ke sarang sejati para dewa, untuk melanjutkan perjalanannya. Jalan itu mungkin jalan tanpa jalan kembali, tetapi anak laki-laki itu sepertinya tidak pernah berpikir untuk berbalik. Pintu masuk menuju lorong kehampaan semakin dekat, dan kekuatan ruang angkasa menerjang masuk seperti gelombang pasang. Dev menggenggam tangan Jiang Xuelan dengan erat, dan keduanya melangkah bersama memasuki lorong yang menuju ke surga ke-18. Di belakang mereka, lorong hampa itu perlahan tertutup, dan gunung-gunung serta reruntuhan surga ke-17 lenyap ke dalam kehampaan. Di depan, surga ke-18 perlahan terbentang, di mana langit lebih luas, energi spiritual lebih melimpah, dan musuh lebih kuat. Namun Dev tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya sedang memikirkan cara membuka gerbang menuju Istana Dao Kekacauan. Bersambung.